Selamat malam, para pemirsa. Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, di manakah batas kesabaran seseorang? Dahulu, saya adalah seorang istri dan seorang wanita yang percaya bahwa cinta dapat merangkul segalanya, dan jika saya cukup sabar menunggu, suatu hari kedamaian akan datang. Namun, keyakinan itu hancur berkeping-keping. Pada malam yang menentukan itu, di bawah alunan musik yang hingar-bingar dan cahaya lampu warna-warni, pria yang pernah paling kucintai di dunia, merobek topeng palsunya dengan tangannya sendiri dan mendorongku ke jurang kehinaan yang tak berdasar. Dan di dalam kegelapan pekat laksana lumpur hisap itulah, aku akhirnya menemukan cahayaku sendiri. Kisah ini adalah catatan tentang momen di malam itu, saat segalanya runtuh dan segalanya dimulai kembali. Musik yang menggelegar di sebuah aula mewah di jantung kawasan Pondok Indah terasa seperti ribuan jarum yang menusuk gendang telingaku. Namun, dibandingkan dengan rasa sakit di hatiku yang sedang remuk redam, semua itu tak ada apa-apanya. Aku berdiri kaku di tengah aula yang megah. Pesta perayaan ulang tahun ketiga berdirinya perusahaan Baskara, suamiku, sedang berlangsung meriah. Di sekelilingku, para pria dalam setelan jas bermerek memegang gelas whisky mahal, dan para wanita dalam gaun malam gemerlapan memamerkan perhiasan yang nilainya setara harga sebuah rumah. Mereka semua adalah mitra bisnis dan teman-teman dari lingkaran sosialita kelas atas suamiku. Aku, dalam balutan kebaya sederhana berwarna giok, tampak seperti orang asing yang tersesat, bahkan di rumahku sendiri, aku terlihat seperti hiasan yang salah tempat. Aku menggenggam kedua tanganku yang dingin dengan erat, mencoba menahan tubuhku yang gemetar. Baskara, suamiku, berdiri di tengah-tengah Tirta dan Joko, dua sahabat karibnya. Ketiganya mabuk hingga wajah mereka memerah, tertawa dan berbicara dengan suara keras. Aku tidak pernah bisa masuk ke dalam lingkaran mereka. Bagiku, mereka bukan kelompok pengusaha sukses, melainkan sekawanan serigala yang siap menerkam mangsa yang lemah begitu mereka menemukannya, terutama tatapan bernafsu mereka yang selalu menyapu tubuhku. Itu selalu membuatku merasa jijik. Ayo, angkat gelas untuk direktur kita, Baskara. 3 tahun sudah bisa membangun kerajaan sebesar ini, sekarang tidak ada lagi yang berani meremehkannya, teriak Tirta, yang perutnya buncit dan kepalanya mulai botak, sambil mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Ia tersenyum angkuh lalu menenggak whiskinya dalam sekali tegukan, sebelum mengalihkan pandangannya ke arahku. Tatapan matanya dingin, tanpa sedikit pun cinta, hanya ada hasrat untuk memiliki dan memerintah. Kesuksesanku hari ini tentu saja berkat istriku, kata Baskara. Teman-temannya tertawa penuh arti dan sinis. Pasti hebat sekali jasanya merawat rumah, ya kan? Istriku mana tahu soal bisnis, sela Joko. Tapi harus kuakui, Dian dari hari ke hari semakin cantik saja ya, Bas, tambah Tirta, matanya yang genit menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Iya, secantik ini disimpan di rumah sendirian kan sayang sekali. Malam ini, demi kita semua, bagaimana kalau ada pertunjukan spesial, Pak Direktur? Jantungku serasa jatuh. Permainan kotor mereka akan dimulai lagi, ini bukan pertama kalinya. Aku menundukkan kepala, berpura-pura tidak mendengar, berharap Baskara akan menghentikan mereka. Tapi itu adalah pemikiran yang terlalu naif. Setelah menenggak beberapa gelas minuman keras, suamiku berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ia justru tampak menikmati usulan teman-temannya. Dia adalah tipe orang yang suka menunjukkan kekuasaan absolutnya atas orang lain, terutama istrinya sendiri. Ia berjalan terhuyung ke arahku, menarik lenganku dengan kasar, dan menyeretku ke tengah aula di mana semua mata tertuju padaku. Tentu saja boleh, hari ini suasana hatiku sedang bagus, akan kuberikan kalian tontonan yang menyegarkan mata, bisiknya di telingaku dengan suara sedingin es. Sayang, apa kamu cinta sama aku? Seluruh tubuhku gemetar, aku tak berani menatap matanya. Baskara, kamu mabuk. Semua orang melihat. Aku tanya, apa kamu cinta sama aku? Suaranya meninggi. Sambil meremas pergelangan tanganku begitu keras hingga aku nyaris menjerit. Aku menjawab dengan suara lirih, nyaris tak terdengar. Iya, cinta. Dia tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Kalau begitu, buktikan. Ayo mainkan sebuah permainan dengan kami, cukup lepas pakaianmu dan menarilah satu lagu untuk kami. Kalau kamu melakukannya,
kontrak perusahaan papamu yang selama ini kamu mohon-mohonkan, akan kutandatangani sekarang juga. Ayahku sedang sakit parah, dan perusahaan kecil keluarga kami diambang kebangkrutan. Baskara tahu itu. Dia tahu itulah titik terlemahku. Dia menggunakan kelangsungan hidup keluargaku untuk ditukar dengan hiburan menjijikannya. Tubuhku membeku. Telingaku berdenging, tidak lagi mendengar suara musik maupun tawa teman-temannya. Aku hanya bisa mendengar suara hatiku sendiri yang pecah berkeping-keping. Hina. Ini adalah penghinaan terburuk yang bisa kubayangkan. Aku mengangkat wajah, menatap Ibu Puspita, ibu mertuaku, yang duduk di sofa tak jauh dari sana. Sudut bibirnya terangkat sedikit, membentuk senyum puas seolah sedang menonton drama yang menghibur. Selama 5 tahun terakhir, ia tidak pernah sekalipun memperlakukanku sebagai menantu. Kenapa? Tidak berani? Baskara memprovokasi dengan nada mengejek. Cintamu hanya seharga itu? Lebih rendah dari selembar kontrak? Setiap kata yang diucapkannya menjadi puluhan ribu jarum yang menusuk harga diriku. Air mata nyaris tumpah. Tapi kutahan sekuat tenaga. Menangis, dan memohon sekarang hanya akan membuat mereka semakin puas. Aku sudah muak. Selama 5 tahun terakhir, aku hidup bagai bayangan, menahan hinaan ibu mertuaku dan permainan keji suamiku. Aku percaya pengorbananku suatu hari akan membawa kedamaian bagi keluarga ini. Tapi kelembutan dan kelemahanku justru membuat mereka semakin menjadi-jadi. Malam ini, ia telah memutus tali kesabaran terakhirku dengan tangannya sendiri. Pada saat itu, semua ketakutan dan keputusasaan dalam diriku lenyap seketika. Yang menggantikannya adalah ketenangan yang aneh. Ketenangan seseorang yang tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Aku perlahan mengangkat wajah, menatap lurus ke mata Baskara. Di mataku, tidak ada lagi ketakutan. Hanya ada kehampaan yang dingin. Baiklah. Bahkan suaraku sendiri terdengar asing. Permainan itu akan kumainkan. Seluruh ruangan hening seketika, seolah disiram air es. Bahkan Baskara tampak terkejut sesaat karena aku setuju begitu saja. Mungkin ia mengira aku akan menangis histeris dan memohon. Senyum kemenangan di wajahnya semakin lebar. Nah, begini baru istriku. Aku tidak lagi menatapnya. Aku berbalik menghadap orang-orang yang menahan napas menyaksikan adegan ini. Tatapan serakah dan keji dari para pria tertuju padaku. Aku menarik napas dalam-dalam, kardigan tipis berwarna krem yang kukenakan terasa seberat baja. Perlahan, aku mengangkat kedua tangan, memegang kedua ujung kardiganku. Setiap gerakanku anggun dan tenang, tanpa sedikit pun keraguan. Tawa yang tadinya riuh kini senyap, hanya alunan musik aneh yang terus mengalun. Semua orang menunggu saat di mana kehinaanku akan dipertontonkan di hadapan mereka. Aku melepaskan kardiganku dengan tenang. Kardigan itu meluncur mulus dari bahuku dan jatuh ke lantai. Dan pada detik itu juga, semua orang di ruangan suamiku, ibu mertuaku, dan teman-teman bejatnya membeku. Senyum kemenangan yang menghiasi wajah suamiku lenyap. Gelas di tangan Tirta jatuh ke lantai, pecah berderai. Bahkan Ibu Puspita yang duduk di sofa sontak berdiri, matanya terbelalak dengan ekspresi tak percaya. Seluruh ruangan jatuh dalam keheningan. Keheningan yang lebih menakutkan dari jeritan. Para pemirsa, apa yang kutunjukkan pada mereka hingga semua orang begitu terkejut, dan setelah malam ini berlalu, akan seperti apa lembaran baru dalam hidupku? Jika Anda ingin tahu jawabannya dan ingin ikut dalam perjalananku memperjuangkan keadilan, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi di kanal pilihan Anda sekarang. Jangan lewatkan episode selanjutnya. Suasana di ruangan itu begitu berat hingga terasa sesak. Musik yang tadinya menggoda kini terdengar seperti lagu pemakaman yang muram. Kardiganku tergeletak diam di lantai marmer yang dingin, bagai serpihan jiwa yang baru saja direnggut. Semua mata yang tadinya berkilat karena nafsu dan rasa ingin tahu, kini menatapku dengan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Aku masih berdiri di tengah ruangan, di bawah lampu gantung yang mewah, tapi aku tidak merasa telanjang. Sebaliknya, aku merasa seperti mengenakan baju zirah yang tak kasat mata. Yang kuperlihatkan pada mereka di balik kebaya tipisku bukanlah lekuk tubuhku, melainkan selembar kertas yang disematkan dengan rapi menggunakan bros tepat di dadaku. Kertas HVS putih bersih. Di atasnya, ada gambar hitam putih makhluk kecil yang sedang terbentuk, disertai tulisan yang jelas.
Kehamilan 8 minggu, detak jantung janin terdeteksi kuat. Aku hamil. Setelah penantian panjang selama 3 tahun, kunjungan ke rumah sakit yang tak terhitung jumlahnya, dan menelan kata-kata pedas dari ibu mertuaku seperti bagaimana pohon yang busuk akarnya bisa berbuah, akhirnya Tuhan mengasihaniku. Aku baru mengetahui kenyataan ini tadi pagi, sebelum pesta neraka ini dimulai. Aku ingin memberikan kejutan ini untuk Baskara. Ingin memberitahukan kabar baik ini dalam suasana yang romantis. Tapi dialah yang menghancurkan segalanya dengan tangannya sendiri. Kamu hamil? Suara Baskara bergetar. Keangkuhan yang tadi memenuhi matanya lenyap sudah, hanya menyisakan kebingungan yang tak percaya. Ia menatap lekat gambar USG di dadaku, lalu beralih ke wajahku, seolah memastikan apakah ini nyata atau hanya lelucon. Aku membalasnya dengan sedikit mengangkat sudut bibirku, senyum yang lebih pahit dari air mata. Kenapa? Permainannya belum selesai, kan? Apa Anda masih ingin saya menari di depan teman-teman Anda? Ucapanku lirih, namun terdengar seperti pukulan palu yang menghancurkan keheningan. Tirta dan Joko, teman-temannya, kini pucat pasi. Mereka menunduk, tak berani lagi menatapku. Rupanya kebejatan mereka masih punya batas. Mereka tidak cukup berani untuk mempermainkan seorang wanita yang sedang mengandung anak sahabat mereka. Tapi ibu mertuaku, Ibu Puspita, tidak seperti itu. Keterkejutannya berubah menjadi kemarahan dan kebencian dalam sekejap. Ia bangkit dan menghampiriku, matanya memerah karena amarah. Hamil. Hamil dengan siapa kamu? Kamu pikir bisa menggunakan trik kotor seperti ini untuk menipu keluarga kami? Siapa yang tahu anak di perutmu itu anak Baskara atau anak dari selingkuhanmu? Setiap kata yang ia lontarkan bagai pisau yang mengiris hatiku. Bahkan dalam situasi seperti ini, ia masih merendahkan dan meragukan kesucianku. Mendengar itu, Baskara seolah tersadar. Ia tidak membelaku atau bahkan membantah tuduhan ibunya. Sebaliknya, matanya mulai memancarkan keraguan. Iya, kenapa baru bilang sekarang? Selama ini kamu kemana saja, dengan siapa saja? Ia berdiri di samping ibunya, menginterogasiku seperti seorang narapidana. Di mata mereka, aku bukan hanya tidak berguna, tapi juga seorang wanita yang tidak bermoral. Cinta dan kepercayaan yang kuberikan selama bertahun-tahun, seolah tak ada harganya. Kesedihan di hatiku berubah menjadi amarah yang dingin. Aku tadinya berharap anak ini akan menjadi secercah harapan yang memperbaiki hubungan kami, yang akan menyadarkannya. Tapi ternyata tidak. Anak ini justru membuat sifat asli mereka yang menjijikan semakin terlihat jelas. Aku tidak menangis atau membela diri, karena aku tahu penjelasan apapun sekarang tidak ada gunanya. Perlahan, aku melepaskan gambar USG itu, menyimpannya dengan hati-hati di dalam tas tanganku. Lalu aku membungkuk, mengambil kardigan yang tergeletak di lantai, dan mengenakannya kembali dengan anggun. Tindakanku membuat semua orang terkejut, mereka mungkin mengharapkan adegan di mana aku menangis histeris dan memeluk kaki mereka. Aku lelah. Silakan nikmati pesta kalian sendiri, kataku dengan suara yang anehnya begitu tenang. Lalu aku berbalik, meninggalkan kebingungan yang bercampur keraguan dan kehinaan itu, berjalan lurus menuju tangga, meninggalkan orang-orang yang terpaku di belakangku. Sambil menaiki tangga marmer satu persatu, aku teringat hari pertama aku melangkahkan kaki ke rumah ini. Aku ingat Baskara di masa lalu, ia adalah seorang mahasiswa arsitektur miskin tapi penuh ambisi. Kami bertemu di sebuah kedai kopi kecil di sekitar Depok, tempat aku bekerja paruh waktu untuk membiayai kuliah. Ia belum punya uang maupun jabatan, tapi ia punya hati yang tulus dan cetak biru yang penuh mimpi. Ia memikatku dengan seikat bunga liar yang ia petik sendiri di pinggir jalan. Dengan malam-malam di mana kami berbagi sepotong roti dan melukis masa depan yang cerah bersama. Ia bilang ia mencintai kesederhanaan, kemurnian, dan kegigihanku. Ia berjanji akan berjuang agar aku bisa hidup bahagia. Aku percaya padanya. Aku mencintainya dengan segenap hati murni seorang gadis lugu. Orang tuaku di kampung, di Jawa Tengah, adalah petani. Ketika aku membawanya pulang, mereka menentang. Mereka takut aku akan hidup susah. Tapi aku membangkang dan rela meninggalkan segalanya untuk bersamanya. Di hari pernikahan kami tidak punya apa-apa. Hanya tangan kosong dan cinta yang kami pikir akan abadi.
Kami menyewa sebuah kamar kecil di atap gedung dan memulai bisnis. Aku menggunakan tabungan kecilku, bahkan menjual kalung peninggalan ibuku untuk membantunya membuka kantor desain kecil. Awalnya sangat sulit, aku melakukan segalanya, dari akuntansi, personalia, hingga menjadi sales, berjuang untuknya. Malam hari, kami berdua membungkuk di atas kertas desain. Meskipun lelah, kami sangat bahagia, lalu perusahaannya mulai sukses. Ia mendapatkan proyek-proyek besar, dan uang mulai mengalir. Kami pindah dari kamar sewaan di atap ke apartemen, lalu ke rumah mewah ini. Hidup kami berubah, dan ia pun berubah. Ia bukan lagi pemuda sederhana yang dulu. Ia mulai terobsesi dengan citra dan status sosial. Ia bergaul dengan orang-orang seperti Tirta dan Joko, yang dulu ia pandang rendah. Ia mulai pulang semakin malam, dan di tubuhnya sering tercium bau alkohol dan parfum wanita asing. Ibu Puspita, ibunya yang sudah menjanda, pindah untuk tinggal bersama kami. Sejak awal ia tidak menyukaiku. Ia menganggapku hanya gadis desa yang beruntung mendapatkan putranya. Setelah perusahaan Baskara sukses, penghinaannya semakin terang-terangan. Ia mengkritik segalanya, mulai dari cara berpakaianku, cara berjalanku, hingga fakta bahwa aku belum juga punya anak. Baskara tidak pernah membelaku, ia selalu memihak ibunya, berkata, "Mama kan sendirian. Kamu sabar saja." Kesabaranku menjadi kebiasaan, dan menjadi kepasrahan. Aku terus menipu diriku sendiri bahwa pengorbanan apapun sepadan jika itu bisa menjaga keutuhan keluarga, tanpa pernah kusadari, kebungkamanku adalah pembiaran yang memupuk kejahatan. Di anak tangga terakhir di lantai 2, aku berhenti dan menatap ke bawah, ke ruang tamu. Pesta sudah bubar. Para tamu pulang satu persatu, tak tahan dengan suasana canggung. Kini hanya tersisa keluarga mereka, berdiri bergerombol dan berbisik-bisik. Mereka pasti sedang mendiskusikan aku dan anak dalam kandunganku. Mereka sedang mulai merancang perangkap baru, perangkap yang lebih rumit dan kejam dari penghinaan malam ini. Aku menutup pintu kamar tidur dengan keras. Blam! Suara kering itu seolah menjadi suara pemutusan hubungan. Aku ingin mengisolasi diriku dari dunia luar yang penuh kepalsuan dan kejahatan. Aku bersandar di pintu kayu yang dingin, lalu merosot ke lantai. Tubuhku gemetar seperti anak burung. Bukan karena dingin, tapi karena amarah dan rasa sakit yang mencapai puncaknya. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Beberapa jam yang lalu, aku masih seorang istri yang bersemangat untuk memberitahukan kabar baik pada suaminya. Tapi sekarang, aku menjadi orang yang dihina, dituduh, dan diragukan oleh pria yang pernah paling kucintai. Anak dalam kandunganku seharusnya menjadi buah cinta dan pengikat keluarga. Tapi kini ia menjadi duri dalam daging di mata mereka. Dan menjadi alat yang akan mereka gunakan untuk menginjak-injak dan menyiksaku lebih jauh. Aku memeluk perutku. Tempat kehidupan kecil sedang bertumbuh di dalamnya, air mata mengalir lagi. Tapi kali ini bukan air mata kelemahan, melainkan air mata kebencian. Nak, maafkan ibu. Ibu tidak bisa memberimu ayah yang baik dan keluarga yang utuh. Tapi ibu janji, dengan cara apapun, ibu akan melindungimu. Kenangan tentang hari-hari penuh kehinaan di rumah ini muncul kembali, sejelas baru terjadi kemarin. Setahun yang lalu, ketika aku tidak sengaja memecahkan gelas kristal kesayangan Ibu Puspita, aku harus berlutut dihukum di tengah ruang tamu selama 3 jam. Baskara yang pulang kerja melihatku dengan lutut bengkak dan wajah berlumuran air mata. Aku berharap ia akan membantuku berdiri dan mengatakan sesuatu yang adil. Tapi ia hanya melirikku dan berkata dengan dingin, "Salah ya harus dihukum. Berlutut saja biar ingat, lain kali tidak ceroboh." Malam itu, ketika aku menyeret tubuhku yang lelah ke kamar, ia justru menuntut untuk tidur bersamaku tanpa rasa bersalah. Katanya itu cara menebus dosa. Aku mengatupkan gigi dan menahannya, merasa seperti boneka tak bernyawa. 6 bulan yang lalu, hari ulang tahunku, masih kuingat, itu satu-satunya hari dalam beberapa tahun terakhir di mana Baskara mengajakku makan malam. Aku sangat senang hingga berdandan istimewa, berharap ini adalah awal yang baru, bukti bahwa ia masih peduli. Tapi sesampainya di restoran, aku baru tahu itu adalah jamuan bisnisnya. Sepanjang makan malam, ia hanya sibuk membicarakan pekerjaan dan bersulang dengan para mitranya, meninggalkanku sendirian di sudut meja.
Saat pesta usai, ia mabuk berat. Aku harus memapahnya sendirian ke mobil. Di perjalanan pulang, ia malah marah-marah dan memakiku dengan kata-kata kasar, hanya karena aku salah belok. Ia menghentikan mobil di tengah jembatan Semanggi, mendorongku keluar, lalu melaju pergi, meninggalkanku sendirian di tengah dinginnya malam Jakarta. Aku harus berjalan hampir 5 kilometer sebelum bisa mendapatkan taksi. Ketika sampai di rumah, ia sudah tidur pulas. Keesokan paginya, ia sama sekali tidak ingat kejadian semalam. Hanya mengeluh kenapa aku tidak mengganti pakaiannya sebelum tidur. Potongan-potongan kenangan menyakitkan itu mengiris hatiku, menyadarkanku akan kebodohan dan kebutaanku sendiri. Bagaimana aku bisa bertahan selama ini? Kenapa aku masih berpegang pada cinta yang sudah lama mati? Mungkin karena aku terlalu kesepian. Orang tuaku di kampung sakit-sakitan, aku tak ingin membuat mereka khawatir. Aku mencurahkan seluruh waktu dan hatiku untuk Baskara dan keluarga ini, hingga nyaris tak punya teman. Aku mengurung diriku dalam sangkar emas dan mengira itu adalah kebahagiaan. Tapi malam ini, sangkar itu telah hancur. Burung di dalamnya tidak mati, ia membentangkan sayapnya sekali lagi, sebuah kenyataan pahit muncul di benakku. Sebelum pesta tadi malam, saat aku sedang berganti pakaian di kamar, aku tak sengaja mendengar Baskara berbicara di telepon dengan Tirta. Pintu kamar sedikit terbuka. Aku hanya mendengar beberapa kata, tapi itu cukup untuk membuatku merinding. Tenang saja, malam ini ada pertunjukan seru. Istriku belakangan ini mulai besar kepala, harus diinjak sampai rata dengan tanah sekali-kali biar tahu diri. Pertunjukan apa? Kasih tahu dong. Seperti biasa. Permalukan dia di depan banyak orang. Dijamin setelah malam ini, dia tidak akan berani mengangkat kepalanya lagi. Saat itu, aku tidak percaya pada telingaku sendiri. Aku menenangkan diri, mungkin aku salah dengar. Ia tidak mungkin sekejam itu. Tapi apa yang terjadi di pesta membuktikan segalanya. Penghinaan yang kuterima bukanlah emosi sesaat karena mabuk, tapi sudah direncanakan sejak awal. Ia sengaja melakukannya untuk menindasku dan menegaskan kekuasaannya, ingin menjadikanku anjing penurut yang hanya tahu cara patuh. Kekejaman dan kebengisannya sudah melampaui batas kemanusiaan. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. "Dian, buka pintunya. Aku mau bicara." Itu suara Baskara, yang sudah sadar dari mabuknya dan penuh kepura-puraan. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu cepat-cepat menghapus air mataku. Sandiwara ini belum berakhir, aku bangkit dan membuka pintu. Baskara masuk, diikuti oleh Ibu Puspita. Di wajah Baskara, tidak ada lagi kemarahan. Hanya ada kelelahan dan penyesalan palsu. Sementara Ibu Puspita berdiri bersedekap dengan wajah sedingin es. Ia mencoba memegang tanganku, tapi aku mundur selangkah. "Aku minta maaf," katanya dengan suara pelan. "Tadi aku mabuk berat, tidak tahu apa yang kukatakan dan kulakukan. Maafkan aku, ya?" Ibu Puspita berdeham, lalu menyela, "Sudah minta maafkan selesai. Masalah sepele begini diributkan? Laki-laki kalau mabuk bicaranya agak keras, tindakannya agak berlebihan, itu biasa. Jadi istri itu harus bisa mengerti suami." Aku menatap ibu dan anak itu bergantian. Yang satu memainkan peran pelaku, yang satu lagi peran hakim. Drama yang sempurna. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap mereka dalam diam. Keheninganku membuat Baskara mulai gelisah. Ia mendekat, lalu berkata dengan nada memohon, "Dian, sudahlah marahnya. Kamu kan sedang hamil, stres tidak baik untuk anak kita. Aku yang salah, semua salahku. Aku tidak akan melakukannya lagi, aku janji." Janji. Janjinya sekarang begitu tak berharga. Tapi aku harus terus berakting. Perlahan aku mengangkat wajah, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu janji?" "Aku bersumpah. Aku akan menjaga kamu dan anak kita baik-baik. Tidak akan membuatmu susah lagi." Ia mengangkat tangan, bersumpah. Aku menatap dalam ke matanya, mencoba mencari sekelumit ketulusan. Tapi yang kulihat hanya kepalsuan. Aku tahu mereka melunak bukan karena menyesal, tapi karena anak dalam kandunganku. Mereka menginginkan anak ini. Ibu Puspita menginginkan cucu laki-laki untuk meneruskan garis keturunan dan mengamankan posisinya. Sementara Baskara menginginkan anak sebagai rantai untuk mengikat dan mengendalikanku.
Aku mengangguk pelan, dengan suara lemah. Aku akan percaya padamu, tapi aku butuh waktu. Melihat aku tidak lagi marah, Baskara menghela napas lega. Wajah Ibu Puspita juga melunak. Nah, begini dong. Ya sudah, istirahat sana. Jaga cucu Oma baik-baik, katanya, lalu berbalik pergi. Tapi ia tidak lupa meninggalkan kata-kata penuh makna terselubung. Untuk memastikan, besok kita ke rumah sakit lagi ya. Harus ke rumah sakit milik keluarga kita. Baru bisa dipercaya. Mereka sudah mulai bergerak. Bahkan anakku yang belum lahir pun telah menjadi alat di tangan mereka. Pertarungan ini tampaknya akan lebih kejam dari yang kubayangkan. Pintu kamar tertutup. Keheningan yang canggung kembali menyelimuti. Kata-kata Ibu Puspita bergema di telingaku. Harus ke rumah sakit milik keluarga kita, baru bisa dipercaya. Maksudnya adalah rumah sakit di jaringan Medika Jaya, di mana ia adalah salah satu pemegang saham utamanya. Aku tahu niatnya. Ia tidak mempercayaiku. Ia ingin mengendalikan segalanya, bahkan informasi kesehatan aku dan anakku. Punggungku terasa dingin. Jika aku ke sana, semua hasil tes dan data tentang anakku akan jatuh ke tangannya. Apa yang bisa ia lakukan? Ia bisa memutarbalikkan fakta dan menciptakan drama baru untuk menghancurkanku. Aku tak ingin memikirkannya lebih jauh. Aku seperti ikan di atas talenan, dan mereka adalah orang yang memegang pisau, siap mencincangku kapan saja. Aku tidak bisa hanya duduk menunggu kematian, aku harus mencari jalan keluar. Tapi kemana? Orang tua tidak mungkin. Baskara dan ibunya pasti akan menyusul ke sana dan menekan orang tuaku. Aku tidak bisa menyusahkan mereka lagi. Saat aku bingung, nama seseorang muncul di benakku, Ibu Kartika, ibu baptisku. Beliau adalah sahabat almarhumah ibuku. Setelah ibuku meninggal, beliau menyayangi dan merawatku seperti putrinya sendiri. Ibu Kartika bukan orang biasa. Beliau pernah menjadi pengusaha wanita hebat di industri tekstil, membangun kerajaan tekstil raksasa dengan tangannya sendiri. Sekarang beliau sudah pensiun, tapi pengaruh dan jaringannya di dunia bisnis masih sangat kuat. Yang terpenting, beliau sangat cerdas dan tajam, mampu membaca orang. Sejak awal beliau tidak pernah menyukai Baskara. Beliau pernah berkata padaku, anak muda itu sorot matanya licik, hati-hati. Tapi saat itu aku buta karena cinta, tidak mengindahkan peringatannya. Sekarang, satu-satunya orang yang bisa menolongku hanyalah beliau. Aku menunggu hingga hampir tengah malam. Yakin Baskara dan ibu mertuaku sudah tidur. Perlahan aku membuka pintu dan mengendap-endap ke lantai bawah. Aku tidak berani menyalakan lampu, hanya mengandalkan cahaya remang dari jendela. Aku menggunakan telepon rumah di ruang tamu untuk menelepon Ibu Kartika, khawatir Baskara mungkin memasang aplikasi pelacak di ponselku. Nada sambung berbunyi beberapa kali sebelum suara yang masih mengantuk namun sangat kukenal terdengar di ujung sana. Halo? Ibu, ini Dian. Suaraku bergetar, nyaris menangis. Begitu mendengar suaraku, Ibu Kartika seolah langsung terjaga sepenuhnya. Dian? Ada apa, nak? Kenapa menelepon jam segini? Terjadi sesuatu, ya, Ibu? Aku tidak bisa melanjutkan, hanya bisa memegang gagang telepon dan terisak. Tenang, nak. Tarik napas dalam-dalam, lalu ceritakan pelan-pelan apa yang terjadi. Suara Ibu Kartika tegas, namun memiliki kekuatan yang membuatku merasa hangat. Aku menahan isak tangisku dan menceritakan semua yang terjadi secara singkat. Tentang pesta yang memalukan, tentang anak dalam kandunganku, dan rencana Ibu Puspita. Saat aku bercerita, aku bisa merasakan keheningan yang menakutkan dari ujung telepon. Setelah aku selesai, Ibu Kartika tidak langsung bicara. Beliau terdiam lama, sebelum menghela napas panjang dan berkata dengan suara yang lebih dingin dan tegas dari sebelumnya. Sudah Ibu peringatkan, kamu tidak mau dengar. Tapi menangis sekarang tidak akan membantu. Dengarkan Ibu baik-baik. Pertama, jangan pernah ke rumah sakit Medika Jaya milik nenek sihir itu. Besok pagi, katakan kamu mengalami gejala keguguran. Kamu harus ke RS Harapan Sejati, yang terbaik di negeri ini. Nanti Ibu akan kirim orang untuk menyiapkan segalanya. Semua datamu akan aman. Kedua, jangan bercerai sekarang. Kalau kamu cerai sekarang, kamu akan diusir dengan tangan kosong dan hak asuh anakmu akan direbut. Mereka akan beralasan kamu tidak punya pekerjaan,
tidak punya aset, lalu mengambil anakmu. Tapi, Bu, aku tidak tahan tinggal bersama mereka sehari pun lagi, kataku putus asa. Harus tahan. Suara Ibu Kartika sekeras baja. Bukan hanya bertahan, tapi kamu harus memainkan peran sebagai istri yang malang dan menantu penurut yang sudah menyadari kesalahannya dengan sempurna. Buat mereka percaya bahwa kamu sudah menyerah dan melihat anak ini sebagai satu-satunya tali penyelamat. Dengan begitu mereka akan lengah, dan kita punya waktu untuk bertindak. Bertindak apa, Bu? Tanyaku. Masih belum mengerti sepenuhnya. Mengumpulkan bukti, tentu saja, beliau tertawa dingin. Bukti penipuan dan perbuatan kotor mereka. Kita tidak akan hanya bercerai. Kita akan membuat mereka membayar semua yang telah mereka lakukan padamu. Perusahaan Baskara yang bisa sebesar ini pasti punya sisi gelap. Nanti Ibu suruh orang untuk menggalinya, dan Ibu Puspita, si tua serakah dan jahat itu, tidak mungkin bersih. Kata-kata Ibu Kartika seperti aliran listrik tegangan tinggi yang menjalar di tubuhku. Keputusasaan dan ketakutan di hatiku perlahan sirna, digantikan oleh emosi lain, kemarahan dan dendam. Beliau benar, aku tidak boleh hancur. Aku tidak akan membiarkan anakku lahir tanpa ibu atau tumbuh di keluarga seperti itu. Setelah menutup telepon, aku merasa tidak lagi sendirian. Aku punya ibu kedua, seorang penasihat yang kuat dan cerdas di sisiku. Aku kembali ke kamar tidur dengan diam-diam dan berbaring di samping pria yang tertidur lelap. Aku menatap wajah yang pernah kucintai sepenuh hati. Sekarang, di mataku, ia hanyalah musuh. Drama ini akan kumainkan bersamamu. Tapi penulis naskah dan penentu akhir ceritanya bukan lagi kamu. Keesokan paginya, aku bangun dengan rencana yang jelas. Aku bukan lagi Dian yang ketakutan semalam. Aku adalah seorang aktris. Peranku adalah istri yang rapuh, ketakutan, dan sangat bergantung pada suaminya. Aku pura-pura meringkuk di tempat tidur, dengan wajah meringis sambil memegangi perutku. Ketika Baskara masuk ke kamar, aku mengerang dengan suara lemah. "Mas, perutku sakit sekali." Baskara terkejut dan langsung berlari menghampiri, wajahnya penuh kekhawatiran. Tapi seberapa tulus kekhawatiran itu? "Kamu kenapa? Sakit di mana? Ayo kita ke rumah sakit." "Aku tidak tahu." "Mas, erangku, rasanya kram terus. Apa mungkin karena kejadian semalam?" Aku sengaja berbicara terputus-putus agar ia berpikir sendiri dan merasa bersalah. Seperti yang kuduga, raut wajah Baskara berubah. Ia cepat-cepat menyangkal, tidak, jangan berpikir begitu." Aku panggil Mama, mungkin beliau tahu harus bagaimana. Ia bergegas keluar. Sesaat kemudian, Ibu Puspita masuk. Raut wajahnya masih tidak senang, tapi ada sedikit kekhawatiran. Ia menatapku diam, lalu meletakkan tangannya di dahiku. "Tidak panas? Sakitnya bagaimana?" "Perut bagian bawah rasanya kram terus, Bu." Aku mencoba memeras beberapa tetes air mata. "Bu, aku takut anakku kenapa-kenapa." Ibu Puspita terdiam sejenak. Aku tahu ia sedang berhitung. Jika anak ini kenapa-kenapa, rencananya akan berantakan. Akhirnya, ia buka suara. "Ya sudah, biar Baskara antar kamu ke RS Medika Jaya, biar diperiksa yang teliti. Inilah saatnya." Momen penentuan, aku memeluk perutku dan menggeleng. "Jangan, Bu. Jangan ke Medika Jaya. Di sana kan rumah sakit umum, bukan spesialis kandungan. Teman-teman bilang kalau hamil muda, terutama 3 bulan pertama, harus ke RS Harapan Sejati. Di sana dokternya paling ahli, peralatannya paling canggih. Aku khawatir dengan cucu ibu." Ucapanku menusuk tepat di titik lemah Ibu Puspita. "Cucuku. Ia bisa membenciku, tapi ia tidak bisa mengabaikan cucu yang telah ia nanti-nantikan. Lagi pula, Harapan Sejati adalah rumah sakit swasta terkemuka di negeri ini. Ia tidak punya alasan untuk menolak." Setelah berpikir sejenak, ia mengangguk enggan. "Ada benarnya juga. Ya sudah. Ke Harapan Sejati saja. Baskara, cepat antar dia sekarang. Minta diperiksa oleh dokter terbaik." Baskara mengiyakan dan segera membantuku berdiri. Aku berpura-pura berjalan dengan lemah dan menyandarkan tubuhku sepenuhnya padanya. Dalam perjalanan ke rumah sakit, aku pura-pura memejamkan mata untuk istirahat,
sambil diam-diam mengirim pesan ke Ibu Kartika, bahwa semua berjalan sesuai rencana. Sesampainya di RS Harapan Sejati, semuanya sudah dipersiapkan dengan sempurna. Begitu kami tiba di UGD, seorang dokter wanita paruh baya yang berwibawa, orang suruhan Ibu Kartika, keluar menyambut kami. Ia memperkenalkan diri sebagai kepala departemen dan akan memeriksaku secara pribadi. Baskara dan Ibu Puspita yang ikut mengawasi tampak sangat lega melihatnya. Aku dibawa masuk ke ruang periksa pribadi. Setelah pemeriksaan, dokter berkata dengan wajah serius, Ibu mengalami ancaman keguguran. Kemungkinan besar disebabkan oleh stres psikologis. Demi keamanan, kami sarankan untuk rawat inap selama beberapa hari untuk observasi. Kami akan berikan perawatan dan obat penguat terbaik. Mendengar itu, Baskara dan Ibu Puspita tidak curiga sama sekali. Mereka langsung mengurus administrasi rawat inap. Aku mendapatkan kamar pribadi yang tenang dan nyaman. Langkah pertama berhasil. Aku terbebas dari pengawasan langsung mereka dan mendapatkan ruang aman serta waktu yang berharga. Selama beberapa hari berikutnya, aku memainkan peran sebagai pasien dengan sempurna. Aku membaca buku, mendengarkan musik, tidak menunjukkan gelagat bahwa aku sedang merencanakan sesuatu. Baskara dan Ibu Puspita bergantian menjenguk setiap hari, membawa berbagai macam makanan bergizi. Mereka bersikap luar biasa baik padaku. Baskara terus-menerus meminta maaf dan memberikan berbagai janji. Sementara Ibu Puspita berhenti mengomel, hanya berpesan agar aku menjaga kesehatan demi cucu kesayangannya. Aku hanya tersenyum dalam diam dan menjawab iya. Sikapku yang penurut semakin membuat mereka lengah dan percaya bahwa aku sudah benar-benar takluk. Sementara itu, di luar, Ibu Kartika dan jaringannya mulai bergerak. Setiap malam setelah Baskara pulang, Ibu Kartika akan diam-diam menjengukku sebagai teman lama almarhumah ibuku, bukan sebagai ibu baptis. Beliau membawa informasi pertama, Baskara, bisiknya pelan. Perusahaannya itu, dari luar tampak bagus, tapi di dalamnya kosong. Beberapa tahun terakhir bisnisnya merugi terus, bisa bertahan hanya karena proyek-proyek besar yang didapat dari koneksi dan reputasi yang kamu bangunkan untuknya dulu. Utang di bank juga menumpuk, lalu Ibu Puspita? Beliau tertawa sinis. Nenek sihir itu lebih parah lagi. Setelah diselidiki, ternyata dia kecanduan judi. Bukan judi kartu biasa, tapi main saham seperti penjudi gila. Uangnya habis banyak. Sekarang sedang dikejar-kejar rentenir, diancam kalau tidak bayar bulan ini nyawanya melayang. Semuanya menjadi jelas. Inilah alasan mereka sangat butuh uang. Inilah alasan mereka mengincar perusahaan ayahku, dan inilah alasan Ibu Puspita begitu menginginkan cucu laki-laki. Ia butuh ahli waris untuk meneruskan nama keluarga dan melimpahkan utangnya pada Baskara. Mereka bukan hanya jahat, tapi juga binatang yang terpojok, dan siap melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bu? Tanyaku cemas. Ibu Kartika menepuk tanganku pelan, sorot matanya sedingin es. Belum saatnya. Jangan gegabah. Biarkan mereka terus percaya akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kamu istirahat saja di sini dengan tenang. Tugasmu sekarang adalah memastikan dirimu aman. Urusan di luar, serahkan pada ibu. Menangkap ular berbisa harus menunggu sampai ia masuk ke dalam perangkap dengan sendirinya. Aku menatapnya, perasaan lega dan kepercayaan penuh menyelimuti hatiku. Aku tahu, perangkap yang lebih besar, badai yang lebih dahsyat, sedang dipersiapkan. Dan kali ini, yang akan terseret ke pusat badai bukan lagi aku. Seminggu di rumah sakit berlalu. Kesehatanku berangsur membaik, dan janinku aman. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku membaca buku, belajar tentang manajemen dan keuangan. Kisah Baskara dan ibunya memberiku pelajaran mahal. Jangan pernah mempercayai siapapun secara buta. Dan yang terpenting, harus punya pengetahuan. Aku harus mempersenjatai diriku untuk melindungi aku dan anakku di masa depan. Ibu Kartika menjengukku setiap malam dengan rutin, membawa informasi terbaru. Sudah dipasang alat pelacak di mobil Baskara, bisiknya suatu malam. Selain bisnisnya yang mencurigakan, dia juga punya simpanan. Jantungku mencelos, meskipun sudah tidak cinta, perasaan dikhianati tetap menyakitkan. Siapa, Bu? Sekretarisnya sendiri. Gadis cantik dan licik, pintar memeras uang,
Baskara membelikannya apartemen mewah di kawasan elit dan mobil sport mahal, semuanya atas nama perempuan itu. Jadi, sementara aku menderita di rumah, ia bersenang-senang dengan wanita lain di luar. Amarahku memuncak, tapi aku berusaha menahannya. Sekarang bukan waktunya cemburu. Semua informasi ini adalah bidak penting dalam permainan. Ada buktinya, Bu? Tentu saja, Ibu Kartika tersenyum. Rekaman video saat mereka keluar masuk hotel, bukti transfer uang yang diam-diam dikirim Baskara ke perempuan itu, semuanya sudah di tanganku. Tapi jangan digunakan sekarang, kartu as harus disimpan untuk saat yang paling krusial. Aku mengangguk, percaya sepenuhnya pada rencana beliau. Setelah tepat seminggu, dokter menyatakan aku sudah cukup sehat untuk pulang. Baskara dan Ibu Puspita menjemputku dengan wajah gembira. Mereka pasti mengira aku sudah pulih dan menjadi mangsa yang siap mereka permainkan lagi. Saat berkemas, aku sengaja meninggalkan sebuah buku catatan kecil di bawah bantal. Itu adalah buku harian yang mulai kutulis di rumah sakit. Di dalamnya, aku menulis tentang ketakutanku, rasa bersalahku karena telah merepotkan suami dan ibu mertuaku. Aku menulis bahwa aku sadar akan kesalahanku, dan akan berusaha menjadi istri dan menantu yang lebih baik. Aku yakin orang yang penuh curiga seperti Ibu Puspita tidak akan melewatkannya. Seperti yang kuduga, sore itu juga, saat aku di kamar mandi, Ibu Puspita menyelinap masuk ke kamarku. Aku mengintip dari celah pintu, melihatnya sedang membaca buku harianku. Senyum puas terukir di wajahnya. Ia percaya aku telah dijinakkan sepenuhnya. Sandiwaraku berhasil separuh jalan. Selama beberapa hari berikutnya, aku benar-benar hidup seperti orang yang berbeda. Aku tidak lagi bertahan dengan diam, tapi patuh secara aktif. Aku bangun pagi-pagi untuk membuat sarapan lengkap untuk semua orang. Aku membelikan obat-obatan herbal mahal untuk Ibu Puspita, mengatakan itu untuk menjaga kesehatannya. Bahkan soal pekerjaan di perusahaan Baskara, aku yang lebih dulu bertanya, berpura-pura tertarik pada kesuksesan suami dan memberikan saran-saran yang naif. Sikapku yang berubah 180 derajat sempat membuat Baskara dan Ibu Puspita curiga, tapi tak lama kemudian mereka percaya bahwa anaklah yang telah mengubahku dan membuatku lebih memikirkan keluarga. Terutama, aku mulai menunjukkan minat yang berlebihan pada pekerjaan Baskara. Siang hari, aku sering membawakan bekal makan siang untuknya ke kantor. Tentu saja, tujuanku bukan untuk merawat suami. Setibanya di kantor, setelah lama tidak ke sana, aku cukup terkesan. Perusahaan Baskara semakin besar, karyawan lalu lalang dengan sibuk, semuanya tampak profesional. Tapi aku tahu, di balik kemewahan itu, ada rayap yang sedang menggerogoti perusahaan. Aku mengantarkan bekal, tapi mataku mengamati segalanya. Aku berkenalan dengan para karyawan, terutama di bagian akuntansi. Aku menggunakan citraku yang menyedihkan dan lembut untuk memenangkan hati mereka. Aku mengeluh bosan di rumah dan merasa tidak berguna karena tidak tahu apa-apa tentang pekerjaan suami. Hingga akhirnya aku akrab dengan kepala bagian akuntansi, Ibu Lestari. Ia adalah wanita parubaya, dari luar tampak tegas, tapi sorot matanya baik. Aku bisa merasakan ia tidak terlalu menyukai Baskara dan teman-temannya. Aku merencanakan dengan cermat untuk mendekati dan memenangkan hatinya. Aku membawakan hadiah-hadiah kecil untuk anak-anaknya dan menanyakan kabar keluarganya. Tak lama, Ibu Lestari mulai terbuka padaku. Suatu hari saat makan siang, ketika kami hanya berdua di kantin, Ibu Lestari menghela napas dan berkata, "Kasihan juga ya, Bu Dian, harus menghadapi suami yang egois seperti itu. Aku tidak membiarkan kesempatan ini lewat." Mataku berkaca-kaca. Iya, Bu Lestari. Dian juga tahu. Tapi sebagai istri, bisa apa? Dian hanya khawatir dengan perusahaan. Belakangan ini Pak Baskara sering sekali menjamu tamu, pengeluarannya juga banyak. Dian takut dia terbawa teman yang tidak baik, dan merugikan perusahaan. Ibu Lestari menatapku dengan iba. Setelah ragu sejenak, ia berkata pelan, "Bu Dian benar. Saya juga merasa banyak pengeluaran aneh. Bapak Direktur belakangan ini sering sekali mencairkan dana untuk jamuan dan kegiatan eksternal, tapi bukti-buktinya tidak begitu jelas. Kalau saya tanya, beliau bilang jangan ikut campur, lakukan saja apa yang diperintahkan. Inilah celahnya. Aku tahu aku berada di jalan yang benar.
Aku memegang tangan Ibu Lestari dan berkata dengan nada memohon, "Bu Lestari, bisa tolong Dian? Tidak perlu melakukan apa-apa. Dian hanya ingin tahu apakah perusahaan benar-benar baik-baik saja. Dian boleh lihat beberapa buku besar sebentar saja?" Janji tidak akan bilang siapa-siapa. Dian hanya ingin melindungi perusahaan yang dibangun suami dengan susah payah. Ibu Lestari tampak sangat ragu. Ia tahu ini salah, tapi melihat mataku yang berkaca-kaca dan perutku yang mulai membesar, rasa iba mengalahkan akal sehatnya. Ia mengangguk, "Baiklah, Bu. Tapi sekali ini saja, ya. Dan ini harus menjadi rahasia kita." Aku sangat gembira hingga nyaris menangis. Saat itu aku tidak pernah tahu bahwa keputusan Ibu Lestari hari itu tidak hanya akan menolongku, tapi juga menolong dirinya sendiri di kemudian hari. Pintu menuju rahasia pertama perusahaan Baskara telah terbuka. Dan aku punya firasat, di baliknya ada labirin kebohongan dan kejahatan yang menanti. Kesempatan itu datang pada Jumat sore, hari di mana Baskara dan sebagian besar karyawan pulang lebih awal untuk akhir pekan. Aku beralasan akan mengantarkan makan malam untuk Ibu Lestari yang sering lembur. Di dalam kantor akuntansi yang kosong, di bawah cahaya lampu remang, Ibu Lestari mengunci pintu dan menyalakan komputernya. "Waktunya hanya setengah jam, Bu," katanya dengan suara masih cemas. "Saya akan berjaga di luar." Aku mengangguk, jantungku berdebar kencang. Tanganku yang memegang mouse sedikit gemetar saat aku duduk di kursinya. Di hadapanku adalah seluruh sistem keuangan perusahaan Baskara. Dunia yang tidak pernah ia izinkan untuk kusentuh. Aku tidak terlalu mengerti akuntansi, tapi aku tidak bodoh. Dengan bimbingan jarak jauh dari seorang ahli keuangan yang disewa Ibu Kartika, aku tahu apa yang harus dicari. Aku fokus pada pos pengeluaran jamuan, pemasaran, dan biaya konsultan. Angkanya luar biasa tinggi, seperti kata Ibu Lestari. Aku membuka file Excel bernama Mitra VIP, di dalamnya ada daftar perusahaan yang disebut mitra strategis. Perusahaan-perusahaan ini memiliki kontrak konsultasi dan pemasaran rutin dengan nilai puluhan, bahkan ratusan juta rupiah. Aku segera mengambil gambar daftar itu. Ada satu nama yang sangat menarik perhatian. PT Golden Media. Nama ini muncul sangat sering dengan kontrak-kontrak besar hampir setiap bulan. Aku diam-diam mengirim daftar perusahaan ini kepada orang suruhan Ibu Kartika untuk diperiksa. Sambil menunggu, aku terus mencari. Aku membuka file pindaian kontrak, tanda tangan Baskara yang mewah dan percaya diri ada di mana-mana. Tapi ketika aku membuka kontrak PT Golden Media, aku tertegun. Nama yang berwenang menandatangani adalah nama yang sangat kukenal, Joko Susilo, sahabat bejat Baskara. Jadi begini. Mereka berkomplot. PT Golden Media ini pasti perusahaan fiktif yang didirikan untuk menggelapkan uang perusahaan Baskara. Tiba-tiba ponselku bergetar pelan. Pesan dari Ibu Kartika. Golden Media, Cipta Abadi Development, dan Bintang Perencana, semuanya perusahaan fiktif. Direksinya adalah anggota keluarga atau orang dekat Baskara dan teman-temannya. Sekarang semuanya jelas. Ini bukan hanya korupsi perorangan, tapi kejahatan terorganisir. Mereka menggunakan perusahaan Baskara sebagai mesin cuci uang, menggelapkan dana, lalu membaginya. Aku segera menyalin semua file kontrak dan file Excel yang mencurigakan ke dalam sebuah flash disk kecil yang sudah kusiapkan. Setengah jam berlalu dengan cepat. Ibu Lestari mengetuk pintu, memberi isyarat waktu habis. Aku segera menutup semua jendela, menghapus riwayat, dan mengembalikan semuanya seperti semula. Aku mengucapkan terima kasih berulang kali kepada Ibu Lestari, sambil menyerahkan sebuah amplop tebal. "Untuk jajan anak-anak ya, Bu." Budi baik Ibu kali ini, Dian tidak akan lupa seumur hidup. Ibu Lestari mencoba menolak, tapi aku bersikeras. Kalau Ibu tidak terima, saya tidak tenang. Anggap saja hadiah kecil. Saat berjalan keluar dari perusahaan Baskara, aku menggenggam flash disk di sakuku dengan erat. Rasanya seperti memegang bom waktu. Bom yang jika meledak, semuanya akan hancur lebur. Tapi aku tahu, bukti ini saja belum cukup. Ini mungkin bisa membuktikan korupsi Baskara, tapi belum cukup untuk membuatnya jatuh di pengadilan. Terutama dalam perebutan hak asuh anak, aku butuh pukulan telak yang lebih kuat. Satu pukulan mematikan.
Dan aku tidak pernah menyangka, petunjuk berikutnya akan datang dari ibu mertuaku, Ibu Puspita. Setelah mendapatkan bukti bisnis ilegal Baskara, aku terus memainkan peranku, tapi kebencian dan penghinaan di dalam hati membuatku semakin sulit memasang senyum palsu. Aku mulai lelah. Untungnya, pemikiran bahwa sebentar lagi aku akan balas dendam memberiku kekuatan. Dan Ibu Puspita, yang sedang bersemangat karena merasa utangnya akan segera lunas, tanpa sadar memberikanku pisau yang lebih tajam. Suatu sore, saat kami hanya berdua di rumah, Ibu Puspita bersikap anehnya sangat manis. Ia menyuruhku duduk di sofa dan mengeluarkan album foto lama. "Dian, lihat sini, nak," katanya. Ia membuka halaman demi halaman, memamerkan foto Baskara saat kecil. "Ini loh, Baskara kita. Ganteng dari kecil. Kan? Waktu besar, banyak anak orang kaya yang naksir, tapi dia tidak mau, pilihnya kamu." Aku memaksakan senyum. Aku tahu ia sedang mencoba mengambil hatiku, membangun citra keluarga bahagia agar lebih mudah mengendalikanku nanti. Ketika sampai di halaman terakhir album, ia berhenti di sebuah foto yang warnanya sudah agak pudar. Di foto itu, Ibu Puspita di masa mudanya bersama seorang wanita lain yang wajahnya sangat mirip. "Bu, ini siapa?" tanyaku penasaran. Sorot mata Ibu Puspita memancarkan ekspresi yang kompleks, antara bangga dan pahit. "Adiknya Ibu, tantenya Baskara. Kasihan nasibnya. Cantik, pintar, tapi sial. Dapat suami tidak benar, penjudi dan suka main tangan. Akhirnya tidak tahan, kabur bawa anaknya. Sudah lebih dari 10 tahun ini." Cerita yang menyedihkan, tapi ada sesuatu yang tidak biasa di sorot mata Ibu Puspita. Aku bertanya tanpa berpikir panjang, "Lalu bagaimana kabar suami tantenya, Bu?" Ibu Puspita mencibir dan berkata dengan nada merendahkan, "Orang itu, setelah istri dan anaknya kabur, kelakuannya makin parah. Dengar-dengar dia terlibat bisnis ilegal sampai masuk penjara. Keluar beberapa tahun, sakit lalu mati. Syukurlah. Kalau anaknya tante, Bu, pasti sudah besar sekarang ya?" Saat aku menyebut soal anaknya, raut wajah Ibu Puspita langsung berubah. Ia tampak gugup dan cepat-cepat menutup album. "Oh, itu. Ibu juga tidak tahu. Sudah putus kontak." Ia mengalihkan pembicaraan. "Sudahlah, itu cerita lama. Buat apa dibahas? Kamu mau makan apa? Nanti ibu suruh orang buatkan." Sikapnya yang menghindar membuatku semakin curiga. Kenapa ia bereaksi aneh saat aku menyinggung anak adiknya? Instingku mengatakan ada rahasia di balik cerita ini. Malam itu, aku segera menelepon Ibu Kartika, menceritakan percakapan dan kecurigaanku. "Ibu, tolong selidiki tentang adik Ibu Puspita dan anaknya. Saya merasa ada yang aneh." Di ujung telepon, Ibu Kartika terdiam sejenak, lalu menjawab, "Baik, nanti Ibu urus. Soal lubuk hati perempuan, Ibu lebih tahu dari siapapun." Beberapa hari kemudian, Ibu Kartika menelepon kembali. Suaranya tidak lagi dingin seperti biasanya, tapi penuh amarah. "Dian, duduk yang tenang dan dengarkan. Apa yang akan Ibu ceritakan ini mungkin akan membuatmu syok." "Ada apa, Bu?" "Adik, Ibu Puspita," suara Ibu Kartika menajam. "Dia tidak kabur dari rumah karena dianiaya suami. Dia sudah meninggal, 15 tahun yang lalu, karena kecelakaan mobil." "Apa?" Aku membeku. "Dan yang menabraknya adalah suaminya sendiri. Tapi anehnya, kasusnya ditutup begitu saja. Laki-laki itu hanya kena pasal kelalaian yang menyebabkan kematian, dipenjara beberapa tahun saja. Ada informasi bahwa Ibu Puspita yang mengurus semuanya." Pikiranku kacau. Kenapa Ibu Puspita harus menutupi kematian adiknya sendiri? Kenapa harus menolong orang yang membunuh adiknya? Lalu anaknya? Di mana anak itu sekarang? Inilah bagian terburuknya, suara Ibu Kartika bergetar karena marah. Setelah ibunya meninggal dan ayahnya dipenjara, anak laki-laki itu dikirim ke panti asuhan. Tapi beberapa bulan kemudian, anak itu menghilang dari panti tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana, hidup atau mati. Dan orang terakhir yang mengunjungi anak itu sebelum menghilang adalah Ibu Puspita. Rasa dingin menjalar di tulang punggungku.
Aku tak percaya dengan apa yang kudengar. Rencana mengerikan, kejahatan yang tak termaafkan, perlahan mulai terkuak. Ibu Puspita, ibu mertua yang tinggal bersamaku selama 5 tahun, bukan hanya serakah dan jahat. Ia mungkin seorang pembunuh. Iblis berwujud manusia, ia membunuh adiknya sendiri, lalu menyingkirkan keponakannya. Untuk apa? Demi uang? Demi warisan yang ditinggalkan adiknya? Pertanyaan itu berputar di kepalaku. Pertanyaan yang hanya bisa dijawab olehnya. Kenyataan tentang masa lalu Ibu Puspita bagaikan bom yang meledak di hatiku, hanya menyisakan kehancuran dan ketakutan yang luar biasa. Aku masih keluar masuk rumah mewah ini, melihat wanita itu yang masih tertawa, berbicara, dan mencoba menceramahiku. Aku merinding, di balik citra agung istri orang terpandang, tersembunyi jiwa iblis dan tangan yang berlumuran darah. Aku berusaha menjaga kewarasan dan terus memainkan peranku. Tapi setiap kali harus berhadapan dengannya, aku harus berusaha keras menyembunyikan rasa jijik di mataku. Aku tahu aku sedang berjalan di atas seutas tali tipis. Jika ia tahu aku mengetahui rahasianya, entah kegilaan apa lagi yang akan ia lakukan. Aku butuh bukti lebih, bukti tak terbantahkan yang akan membuka kejahatannya di hadapan hukum. Tapi bagaimana? Semua terjadi 15 tahun yang lalu, jejaknya pasti sudah dihapus. Saat aku bingung, sebuah kesempatan tak terduga datang. Suatu pagi, Ibu Puspita menerima telepon. Ia berbicara di ruang tamu, mungkin lupa aku sedang duduk di meja makan tak jauh dari sana. "Halo, siapa?" Suaranya terdengar sedikit kesal. Ketika penelepon mengatakan sesuatu, wajahnya langsung pucat pasi. "Kamu bicara apa? Dari mana kamu tahu nomorku?" Ia buru-buru bangkit, berjalan ke sudut balkon, dan merendahkan suaranya hingga berbisik. Tapi ketakutan dalam suaranya tak bisa disembunyikan. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, masalah itu sudah lama selesai." "Kamu mau apa?" Aku pura-pura tidak mendengar, tapi berusaha menajamkan telinga. Aku mendengar kata uang, tutup mulut, nyawa dengan samar. Setelah selesai, Ibu Puspita kembali masuk dengan wajah pucat, tangan gemetar. Ia merosot di kursi dan bergumam sendiri, "Kenapa? Kenapa harus muncul sekarang?" Sepanjang hari itu ia tampak seperti orang linglung, gelisah. Malamnya, ia memanggil Baskara ke kamarnya dan menutup pintu rapat-rapat. Aku tidak mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi ketika Baskara keluar, wajahnya sama tegangnya. Ia langsung menuju bar, menuang segelas whisky, dan menenggaknya sekali habis. Aku tahu sesuatu yang besar telah terjadi, sesuatu yang berhubungan dengan rahasia masa lalu Ibu Puspita. Seseorang dari masa lalu telah kembali dan sedang memerasnya. Aku segera memberitahukan hal ini pada Ibu Kartika. Ibu Kartika bergerak cepat. Beliau menyuruh orang untuk mengawasi setiap gerak-gerik Ibu Puspita. Dan hanya 2 hari kemudian, Ibu Kartika meneleponku. "Dian, rubah tua itu mulai bergerak. Tadi dia baru saja menarik uang tunai dalam jumlah besar, 500 juta. Nanti malam jam 9, dia janji bertemu seorang pria di sebuah kafe tua di pinggir kota. Inilah kesempatan kita." Jantungku berdebar kencang. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Bu?" "Kamera dan alat perekam sudah dipasang di sana. Tapi kamu harus melihatnya sendiri, dari tempat yang aman. Beberapa hal harus dilihat dengan mata kepala sendiri baru bisa dipercaya." Malam itu, aku berbohong pada Baskara, mengatakan aku pusing dan ingin tidur lebih awal. Setelah yakin ia pergi bersenang-senang dengan teman-temannya, aku diam-diam keluar rumah. Mobil yang disiapkan Ibu Kartika sudah menunggu. Mobil itu membawaku ke dekat kafe yang dimaksud. Orang-orang Ibu Kartika menyamar sebagai pelanggan, duduk di berbagai titik. Aku dibawa ke mobil lain yang terparkir tersembunyi, tapi bisa melihat seluruh situasi dengan jelas melalui monitor kecil. Tepat pukul 9 malam, Ibu Puspita tiba. Ia mengenakan pakaian serba hitam, topi, dan kacamata hitam, seperti penjahat. Ia memilih meja di sudut paling gelap. Beberapa menit kemudian, seorang pria berusia sekitar 60-an, kurus kering dan tampak lusuh, masuk. Wajahnya penuh kerutan, dan ada bekas luka panjang di pipinya. "Tepat waktu juga," kata pria itu dengan suara serak. "Ambil uangnya dan enyah dari hidupku."
Jangan sampai aku melihat wajahmu lagi. Ibu Puspita mendorong tas itu padanya dengan tangan gemetar. Pria itu tertawa sinis, tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Enyah? Kamu pikir semudah itu, Puspita? Uang 500 juta ini hanya bunga karena aku sudah tutup mulut selama 15 tahun. Utangmu padaku masih banyak. Kamu serakah. Perjanjian kita tidak seperti ini. Perjanjian? Pria itu tertawa lebih keras. Perjanjian kita adalah aku masuk penjara menggantikanmu, menanggung semua kesalahanmu, dengan imbalan kamu akan merawat anakku baik-baik, membesarkannya menjadi orang. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu menyingkirkan anakku. Kamu membuang satu-satunya darah dagingku, dan kamu pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Tubuhku membeku. Pria ini adalah suami almarhumah tanteku. Ayah dari anak yang hilang. Dan dia bukan pelakunya, tapi Ibu Puspita adalah dalangnya. Aku tidak tahu anak itu di mana. Ibu Puspita tergagap ketakutan. Sudah ada yang mengadopsinya. Jangan bohong. Pria itu menggebrak meja. Aku sudah selidiki semuanya. Kamu memberikan anakku pada pasangan mandul di dekat perbatasan Kalimantan, lalu memutus semua kontak. Kamu menjual keponakanmu sendiri, dasar iblis. Air mata mulai mengalir dari mata pria itu. Aku sudah kehilangan istriku, sekarang aku harus kehilangan anakku juga. Semua karena kamu. Hari ini aku tidak butuh uang lagi. Aku akan membuatmu menebus dosamu. Aku akan ke kantor polisi. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Katanya, lalu bangkit hendak pergi. Ibu Puspita, yang ketakutan setengah mati, meraih lengannya dan memohon, jangan, kumohon. Uang, akan kuberikan lebih banyak lagi, berapapun. Asal kamu tutup mulut, tapi pria itu tidak lagi mendengarkan. Ketika terpojok, Ibu Puspita melakukan hal gila. Ia mengeluarkan pisau buah kecil tapi tajam dari tasnya. Kalau kamu memang mau mati, akan kubantu, teriaknya, lalu menusukkan pisau itu ke arah pria tersebut. Semuanya terjadi begitu cepat. Tapi pada detik itu juga, para pelanggan yang duduk di sekitar bangkit serempak. Mereka adalah polisi yang sudah dihubungi Ibu Kartika sebelumnya. Sebelum ujung pisau Ibu Puspita mencapai pria itu, lengan-lengan kekar menghalanginya. Ibu Puspita, Anda ditangkap atas percobaan pembunuhan dan menyembunyikan kejahatan, drama telah berakhir. Kejahatan terbaru Ibu Puspita terungkap, bersama dengan bukti yang tak terbantahkan. Gambaran Ibu Puspita yang diborgol dan menjerit histeris di kafe terekam seluruhnya. Video itu, kesaksian Bapak Hartono mantan suami adiknya, dan semua bukti yang kami kumpulkan menjadi catatan kejahatan yang tak bisa disangkal. Kasus itu dibuka kembali, dan kebenaran mengerikan yang terkubur selama 15 tahun akhirnya terungkap ke publik. Ibu Puspita bukan hanya dalang kecelakaan yang menewaskan adiknya, tapi juga orang yang dengan dingin menjual keponakannya sendiri. Motifnya adalah keserakahan, tidak lebih. Ia ingin menguasai warisan yang ditinggalkan orang tua mereka untuknya seorang. Ia menyuap Bapak Hartono dan berjanji akan merawat putranya, tapi mengingkari janji itu dengan kejam. Berita penangkapan Ibu Puspita mengguncang kalangan sosialita Jakarta. Kabar menyebar dengan cepat. Baskara, yang mendengar ibunya ditangkap, hancur total. Ia bergegas ke kantor polisi, tapi semuanya sudah terlambat. Kerajaan yang dibangun ibu dan anak itu di atas kebohongan dan kejahatan mulai runtuh. Inilah saat yang kutunggu-tunggu. Sementara Baskara kebingungan, aku melancarkan pukulan pamungkas. Aku menyerahkan semua bukti tentang penggelapan dana, pendirian perusahaan fiktif, dan penipuan keuangan perusahaan Baskara ke Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus. Bersamaan dengan itu, aku mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, dengan melampirkan bukti perselingkuhan, penghinaan yang kualami, dan keterlibatannya dalam menutupi kejahatan ibunya. Badai yang sesungguhnya telah menerpa Baskara. Ia harus menghadapi perang di dua front sekaligus. 1. Penyelidikan pidana yang bisa menjebloskannya ke penjara. 1 lagi, gugatan cerai yang akan merenggut segalanya darinya. Tirta dan Joko, sahabat karibnya, begitu kasus ini mencuat, langsung memutus kontak dan menghilang. Perusahaan-perusahaan fiktif yang mereka dirikan diperiksa dengan cepat, dan sindikat penipuan mereka terbongkar. Baskara kini sebatang kara. Ia berlari ke sana kemari,
mencoba mencari koneksi yang dulu ia banggakan. Tapi tidak ada yang berani membantu. Tidak ada yang mau terlibat dengan keluarga kriminal yang sedang diambang kehancuran. Ketika terpojok, ia kembali padaku. Kali ini, tidak ada lagi sikap angkuh atau palsu. Ia berlutut di hadapanku, di rumah yang dulu ia anggap miliknya seorang. Ia menangis, memohon belas kasihan. Dian, aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Cabut gugatanmu. Ya? Kumohon. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan putus dengan wanita itu dan kembali padamu dan anak kita. Tolong aku sekali ini saja. Aku menatap pria yang bersimpuh di kakiku, ingus dan air matanya bercucuran. Penampilannya yang dulu necis dan modern lenyap sudah, hanya menyisakan citra yang menyedihkan dan memuakan. Tapi di hatiku tidak ada sedikit pun rasa kasihan. Maaf? Aku tertawa dingin. Atas dasar apa kamu bicara kata maaf? Saat kamu dan teman-teman bejatmu menghinaku di pesta, apa kamu pernah berpikir tentang kata maaf? Saat kamu dan ibumu berencana merebut harta keluargaku, apa kamu pernah berpikir tentang kata maaf? Dan saat kamu tahu ibumu membunuh tantemu dan menyingkirkan sepupumu, tapi kamu diam saja, ikut berkomplot, apa kamu pernah berpikir tentang kata maaf? Setiap pertanyaanku bagai sabetan pisau yang mengiris jantungnya. Ia ternganga, tak bisa berkata-kata. Utangmu bukan hanya padaku, Baskara. Suaraku menajam. Kamu berutang pada ayahku. Kamu berutang pada anak dalam kandunganku. Kamu berutang pada tantemu. Dan kamu berutang pada sepupumu yang malang. Utang yang tidak akan pernah bisa kamu bayar seumur hidupmu. Aku berbalik, tak ingin melihat wajah menyedihkannya lagi sedetik pun. Biarkan semua berjalan sesuai hukum. Itulah kata-kata terakhir yang kutinggalkan untuknya. Beberapa hari kemudian, surat perintah penangkapan Baskara keluar. Ia diborgol dan diseret keluar dari perusahaan yang ia bangun sendiri, di hadapan ratusan karyawannya. Pada saat itu, aku tahu permainan ini benar-benar telah berakhir. Aku menang. Tapi ini adalah kemenangan pahit, yang ditebus dengan banyak air mata dan rasa sakit. Setelah Baskara ditahan, seorang tamu tak diundang datang lagi. Wanita yang menghancurkan keluarga kami, Fania, sekretarisnya. Ia menyusulku ke rumah mewah Ibu Kartika tempatku tinggal, dengan perut yang juga sudah membesar. Kondisinya bukan lagi wanita angkuh dan percaya diri seperti yang kulihat di foto. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena menangis. Ia tidak menjerit atau memakiku, hanya ada sorot mata penuh dendam dan permohonan yang menatapku. Budian, kumohon. Tolong Pak Baskara. Dia tidak sejahat yang ibu pikirkan. Semua yang dia lakukan untukku dan anak di perut ini. Aku menatapnya, lalu ke perutnya. Perasaan yang kompleks muncul di hatiku. Aku juga seorang wanita, dan akan menjadi seorang ibu. Aku bisa memahami ketakutannya, tapi rasa iba tidak bisa menghapus apa yang telah ia dan Baskara lakukan. Dia melakukannya untukmu dan anakmu? Tanyaku datar. Lalu apa kamu tahu uang yang ia gunakan untuk membeli rumah dan mobil untukmu adalah uang hasil penggelapan dari perusahaan? Apa kamu tahu berapa banyak orang yang ia rugikan untuk mendapatkan proyek besar? Dan apa kamu tahu betapa kejamnya dia pada istri yang memulai segalanya bersamanya dari nol? Ia menunduk dan diam. Ia pasti tahu, atau setidaknya bisa menebak. Tapi ia memilih untuk menutup mata dan menikmati kehidupan mewah yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Aku tidak bisa menolongnya, kataku tegas. Dia harus membayar perbuatannya. Dan kamu serta anakmu, itu adalah pilihanmu. Karena kamu memilih jalan ini, kamu harus menerima konsekuensinya. Aku tidak memberinya kesempatan untuk memohon lebih lanjut, lalu masuk ke dalam rumah. Aku bukan orang yang kejam, tapi aku juga bukan orang suci. Pengampunanku tidak bisa kuberikan pada kaki tangan kejahatan. Aku hanya berharap, anak tak berdosa di perutnya tidak harus menanggung karma orang tuanya dan bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Secercah harapan terakhir adalah kabar tentang sepupu Baskara yang hilang. Dengan penyelidikan polisi dan bantuan organisasi sosial, pencarian besar-besaran dimulai, dan keajaiban terjadi. Mereka menemukan anak itu, atau sekarang adalah pemuda berusia 20 tahun, di sebuah desa nelayan miskin dekat perbatasan Kalimantan.
Ia diadopsi oleh nelayan tanpa anak dan hidup dengan nama Surya. Hidupnya sulit dan serba kekurangan, tapi ia tumbuh menjadi pemuda yang kuat, baik hati, dan jujur. Pertemuan penuh air mata pun terjadi. Bapak Hartono, yang dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu persidangan, memeluk putranya yang telah lama hilang dan menangis seperti anak kecil. Air mata penyesalan dan kebahagiaan yang terlambat, aku juga ada di sana. Melihat Surya, pemuda dengan mata lembut dan senyum tulus, hatiku terasa sakit. Ia seharusnya memiliki kehidupan yang lebih nyaman dan bahagia. Aku memutuskan untuk menggunakan sebagian hartaku untuk memberikan kompensasi padanya. Aku berniat mendukung pendidikannya dan membantunya memiliki masa depan yang lebih baik. Itulah satu-satunya cara untuk menenangkan arwah almarhumah tantenya. Beberapa minggu kemudian, aku menerima sepucuk surat dari penjara. Surat dari Baskara. Ditulis dengan tulisan tangan yang gemetar. Aku tak ingin membukanya, tak ingin mengungkit masa lalu lagi. Tapi akhirnya aku membukanya juga, ingin tahu apa yang akan dikatakan pria ini untuk terakhir kalinya. Dian, saat kamu membaca surat ini, semuanya mungkin sudah benar-benar berakhir. Aku tidak menulis ini untuk meminta maaf, karena aku tahu aku tidak punya hak itu. Aku hanya ingin mengatakan satu kebenaran yang mungkin tidak akan pernah kamu percaya. Aku pernah benar-benar mencintaimu. Hari pertama bertemu di kedai kopi itu, aku sungguh terpesona oleh kemurnian dan kekuatanmu. Masa-masa sulit tapi bahagia saat kita memulai bisnis bersama adalah saat paling nyata dalam hidupku. Tapi uang dan ketenaran membuatku buta. Aku tersesat dalam lingkaran keserakahan dan tipu daya, dan menghancurkan hal paling berharga dengan tanganku sendiri. Aku membuat cinta kita menjadi permainan, dan akhirnya kehilangan segalanya. Aku tidak berharap dimaafkan. Aku hanya berharap, di masa depan, saat anak kita besar nanti, jangan katakan padanya bahwa ayahnya adalah orang yang jahat. Meskipun itu bohong, aku ingin meninggalkan kenangan indah untuknya. Aku berutang padamu dan anak kita seumur hidup. Selamat tinggal, Baskara. Aku melipat surat itu tanpa setetes pun air mata. Pengakuan yang terlambat itu tidak lagi berarti apa-apa bagiku. Cinta telah mati, hanya menyisakan kehampaan. Ia benar, ia telah kalah. Tapi aku, sang pemenang, tidak merasa gembira sedikit pun. Akhirnya, persidangan tiba. Dengan tuduhan penipuan dan penggelapan aset secara sistematis, sumpah palsu, menyuap saksi, dan menutupi kejahatan, Baskara dan ibunya, Ibu Puspita, menerima vonis terberat. Baskara dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara Ibu Puspita, karena usia lanjut dan kerja samanya dalam penyelidikan, divonis 20 tahun penjara. Tirta dan Joko, teman-teman Baskara, serta orang lain yang terlibat dalam pencucian uang, juga harus menebus dosa mereka dengan menghabiskan masa muda di balik jeruji besi. Adapun Bapak Hartono, karena kesaksiannya sangat membantu membongkar kejahatan Ibu Puspita dan menemukan putranya, pengadilan memberinya hukuman percobaan dan ia bisa kembali hidup bersama putranya. Di hari putusan, aku tidak datang ke pengadilan. Aku tak ingin melihat wajah mereka lagi. Aku mengetahui beritanya dari koran. Ketika membaca tulisan penjara seumur hidup, hatiku anehnya menjadi tenang. Semua dendam dan kebencian seolah lenyap bersama vonis itu. Aku telah mendapatkan kembali keadilan, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk korban-korban lainnya. Itu sudah cukup. Aku duduk di kantorku yang baru, menatap pemandangan kota yang sibuk. Aku tidak kembali ke perusahaan lama. Aku menjualnya untuk memutus hubungan dengan masa lalu sepenuhnya. Tapi aku menggunakan sebagian aset dan pengetahuanku untuk mendirikan sebuah dana investasi yang mendukung usaha kecil yang dikelola oleh perempuan. Aku ingin menggunakan kekuatanku untuk membantu wanita lain, agar mereka tidak perlu membuat kesalahan yang sama sepertiku. Tiba-tiba, Ibu Kartika masuk membawa secangkir teh krisan hangat. "Kenapa, Nak? Melamun lagi?" Aku tersenyum dan menggeleng. "Tidak, Bu. Hanya berpikir, akhirnya semuanya sudah berakhir." "Bukan berakhir," kata Ibu Kartika sambil meletakkan cangkir teh. "Tapi ini adalah awal. Awal yang baru untukmu dan malaikat kecil yang akan segera lahir." Beliau mengelus perutku dengan lembut dan menatapku dengan sayang. "Sudah punya nama untuk cucu Oma?"
Aku menatap cahaya fajar pertama yang menyinari jendela dengan terang. Sudah, Bu. Suaraku penuh harapan. Akan kunamakan dia Kirana. Aku ingin setelah ini, hidupnya selalu damai dan bebas selamanya. Ibu Kartika tersenyum. Aku pun tersenyum. Hidupku yang bagai badai akhirnya telah berlabuh di dermaga yang tenang. Fajar yang baru akan segera tiba. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk generasi berikutnya. 6 bulan setelah persidangan berakhir, hidupku memasuki babak baru sepenuhnya. Perutku semakin membesar, dan aku bisa merasakan ikatan suci dengan kehidupan kecil yang tumbuh di dalam diriku. Hiruk-pikuk masa lalu telah memudar, hanya menyisakan ketenangan dan penantian yang mendebarkan. Dana investasiku, Yayasan Phoenix, yang kunamakan sesuai arti kelahiran kembali dari abu, mulai berjalan dengan baik. Aku tidak terjun langsung dalam operasional, tapi menjabat sebagai ketua dewan untuk menentukan strategi. Tugas operasional kuserahkan pada tim ahli yang dipercaya Ibu Kartika. Aku ingin mencurahkan seluruh waktu dan hatiku untuk mempersiapkan peran terpenting dalam hidupku, menjadi seorang ibu. Suatu pagi, saat aku sedang membaca buku di taman Ibu Kartika yang tenang, kepala pelayan membawakan sebuah paket. Sebuah kotak kayu kecil tanpa nama pengirim. Karena penasaran, aku membukanya. Di dalamnya ada sebuah buku catatan tua dan sepucuk surat. Tulisan tangan yang halus di surat itu terasa akrab. Itu tulisan Ibu Lestari, kepala akuntan yang dulu membantuku. Aku segera membuka surat itu. Untuk Ibu Dian Pertiwi, saat Ibu membaca surat ini, saya mungkin sudah berada di tempat yang jauh. Maafkan saya pergi tanpa pamit. Setelah semuanya berakhir, saya merasa tidak punya muka untuk tinggal dan berhadapan dengan Ibu lagi. Meskipun saya tidak secara langsung menyakiti Ibu, sikap diam dan abai saya terhadap kesalahan direktur adalah sebuah dosa. Uang yang saya terima dari Ibu terlalu banyak, padahal saya tidak pantas menerimanya. Uang itu memungkinkan saya mengirim putri saya melanjutkan sekolah ke Amerika. Sesuai mimpinya. Anggap saja saya telah melunasi utang saya pada putri saya. Adapun buku catatan ini, saya ragu lama, tapi akhirnya memutuskan untuk mengirimkannya pada Ibu. Ini adalah catatan pribadi saya selama bekerja di bawah pimpinan direktur. Di dalamnya mungkin ada rahasia yang bahkan tidak ditemukan oleh penyidik. Saya tidak tahu apakah ini masih berguna untuk Ibu, tapi saya rasa Ibu berhak mengetahui semua kebenarannya. Semoga Ibu Dian dan si kecil selalu dilimpahi kedamaian. Hormat saya, Lestari. Aku segera membuka buku catatan itu. Setiap halamannya penuh dengan daftar transaksi mencurigakan, pertemuan rahasia, dan berbagai rencana yang tak sengaja didengar oleh Ibu Lestari, yang ia catat dengan detail. Dan di halaman terakhir, aku membaca sebuah tulisan yang membuatku terkejut. Tanggal X, bulan Y. Hari ini Bapak Direktur bertengkar lagi dengan Ibu Puspita. Tak sengaja mendengar Ibu Puspita mengancam, jika tidak diberi uang, ia akan membongkar kebenaran tentang kematian ayah Bapak Direktur. Ayah Bapak Direktur? Bukankah beliau meninggal karena sakit jantung? Atau, apakah ada rahasia mengerikan lain yang tersembunyi? Tubuhku terasa dingin. Ayah Baskara? Bapak Kuncoro? Aku hanya pernah mendengar bahwa beliau meninggal mendadak karena serangan jantung hampir 10 tahun yang lalu, tidak lama setelah Baskara dan Ibu Puspita pindah untuk tinggal bersamanya. Kematian yang dianggap wajar dan tidak ada yang curiga. Tapi catatan ini mengindikasikan kemungkinan mengerikan lainnya. Apakah kematiannya benar-benar wajar? Atau ini adalah kejahatan lain yang ditutup-tutupi? Aku menutup buku catatan itu, tanganku gemetar. Kukira semuanya sudah berakhir, tapi sepertinya, aku baru mengupas satu lapisan dari bawang busuk ini. Di dalamnya, entah berapa banyak lagi kejahatan yang tersembunyi. Buku catatan Ibu Lestari bagaikan bom waktu yang kembali mengguncang kehidupanku yang tenang. Rahasia kematian mantan ayah mertuaku terus mengganggu pikiranku. Aku merenung berhari-hari, apakah akan membuka kembali kasus ini atau tidak. Di satu sisi, ada bisikan untuk membiarkan masa lalu tetap menjadi masa lalu, orang jahat sudah dihukum, dan aku sudah mendapatkan hidup baru. Sebaiknya tidak terlibat lagi dalam urusan yang rumit dan berbahaya. Tapi di sisi lain, nuraniku tidak mengizinkan. Jika ini benar-benar pembunuhan, arwah almarhum tidak akan tenang. Dan pelakunya, meskipun sudah dipenjara,
belum benar-benar menerima hukuman atas dosa tersebut. Akhirnya, aku menemui Ibu Kartika. Beliaulah satu-satunya orang yang kupercaya dan bisa kumintai nasihat. Setelah beliau melihat buku catatan itu dan mendengar ceritaku, beliau terdiam lama. "Dian, ini bukan perkara mudah," katanya dengan suara serius. "Kejadiannya sudah 10 tahun lalu, semua bukti pasti sudah hilang. Lagi pula, tersangka utamanya, Baskara dan Ibu Puspita, sudah dipenjara. Membuka kembali kasus ini bukan hanya sangat sulit, tapi juga bisa berbahaya untukmu. Tapi jika itu benar, Bu, kita tidak bisa pura-pura tidak tahu," kataku dengan tatapan mantap. Nyawa seseorang tidak seharusnya dilupakan begitu saja. Ibu Kartika menatapku, lalu mengangguk pelan. Ibu mengerti. Putri ibu sudah dewasa sekarang. Bukan hanya kuat, tapi juga punya hati yang hangat. Baiklah, jika kamu sudah memutuskan, ibu akan bantu sampai tuntas. Beliau mengangkat gagang telepon, menghubungi seorang teman lama, mantan Kapolda yang sudah pensiun tapi masih berpengaruh. Beliau menjelaskan seluruh cerita, kecurigaan, dan catatan Ibu Lestari. Di ujung telepon, sang mantan Kapolda mendengarkan dengan saksama dan berjanji akan melakukan penyelidikan ulang secara diam-diam. Penyelidikan berjalan dalam senyap. Aku berusaha tidak terganggu dan fokus merawat kandungan serta mengelola yayasan, tapi tetap menanti kabar dengan cemas setiap hari. Sekitar sebulan kemudian, sang mantan Kapolda mengundang aku dan Ibu Kartika untuk bertemu secara pribadi. "Kami menemukan petunjuk penting," katanya dengan suara rendah dan mantap. "Dari rekam medis, memang benar Bapak Kuncoro punya riwayat penyakit jantung. Tapi yang aneh, di malam beliau meninggal, satu-satunya orang di rumah bersamanya adalah Ibu Puspita. Waktu itu Baskara sedang dinas keluar kota. Ibu Puspita bersaksi bahwa suaminya tiba-tiba serangan jantung dan meninggal sebelum ambulans datang." "Lalu apa yang mencurigakan, Pak?" tanyaku tak sabar. "Kami berhasil melacak petugas medis yang datang ke lokasi hari itu. Ia bersaksi, saat tiba, Ibu Puspita menunjukkan sikap yang anehnya sangat tenang untuk orang yang baru kehilangan suami, dan ia tak sengaja melihat botol obat aneh tanpa label di meja samping tempat tidur. Saat ia hendak bertanya, Ibu Puspita buru-buru menyimpannya. Botol obat aneh? Jantungku berdebar kencang. Bukan hanya itu, lanjutnya, kami juga menemukan fakta mengejutkan lain. Ibu Puspita bukan istri sah Bapak Kuncoro, tapi istri simpanan. Istri sah Bapak Kuncoro baru saja meninggal karena sakit beberapa bulan sebelumnya. Dalam surat wasiat yang ditinggalkan Bapak Kuncoro, disebutkan bahwa seluruh hartanya akan jatuh ke tangan putra satu-satunya, Baskara. Dengan satu syarat, Baskara harus berusia 30 tahun baru berhak atas warisan itu. Jika Bapak Kuncoro meninggal sebelumnya, aset akan dikelola oleh wali amanat dan Ibu Puspita tidak akan mendapatkan sepeser pun. Semuanya menjadi jelas seketika. Motifnya terlalu jelas, Ibu Puspita berada di sisi Bapak Kuncoro tapi tanpa status hukum. Tanpa harta. Ia pasti takut akan diusir dengan tangan kosong jika Bapak Kuncoro meninggal sebelum Baskara berusia 30. Dengan kematian suaminya, ia, sebagai satu-satunya wali Baskara, bisa mengendalikan seluruh harta. Kami curiga Ibu Puspita menggunakan racun yang menimbulkan gejala mirip serangan jantung untuk membunuh Bapak Kuncoro, simpul sang mantan Kapolda. Tapi untuk membuktikannya, kami butuh bukti terakhir, pengakuannya sendiri. Mendapatkan pengakuan dari rubah tua seperti Ibu Puspita bukanlah hal mudah, apalagi saat ia sudah dipenjara. Ia menyangkal semua tuduhan dan terus meratap bahwa ia tidak bersalah dan justru dihancurkan olehku. Tapi polisi punya cara mereka. Mereka tidak menggunakan siksaan fisik, melainkan perang psikologis. Mereka menunjukkan kondisi Baskara saat ini yang hidup menderita dan putus asa di penjara. Mereka membujuknya, jika ia mengakui kebenaran, mungkin hukumannya bisa diringankan dan ia bisa bertemu putranya lebih cepat. Tapi pukulan telaknya adalah ketika mereka mempertemukannya dengan Surya, sepupu Baskara. Pemuda baik hati dan jujur itu berlutut di hadapan wanita yang telah menghancurkan hidupnya dan keluarganya. Ia tidak mengucapkan satu kata makian pun. Ia hanya bertanya, "Tante, kenapa Tante melakukan itu pada ibu saya? Apa salah ibu saya?" Pertanyaan yang polos dan menyakitkan itu meruntuhkan benteng pertahanan terakhir Ibu Puspita.
Ia melihat bayangan adiknya yang malang, dan keponakan yang ia buang dengan kejam dalam diri Surya. Ia menelungkupkan wajahnya ke meja dan menangis meraung-raung. Dan di tengah isak tangis itu, ia mengakui segalanya. Ia mengaku telah diam-diam memasukkan racun yang ia dapat dari pasar gelap ke dalam teh Bapak Kuncoro. Ia bercerita bagaimana ia dengan dingin menyaksikan suaminya meregang nyawa kesakitan hingga tewas, lalu membangun drama besar bahwa ia meninggal karena serangan jantung mendadak. Kejahatan mengerikan yang terkubur selama 10 tahun akhirnya terungkap ke publik. Persidangan khusus pun digelar. Ibu Puspita, dari narapidana menjadi terdakwa kasus pembunuhan, dengan pengakuan dan bukti yang tak terbantahkan, ia menerima satu vonis lagi. Vonis yang setimpal dengan dosanya, penjara seumur hidup. Saat mengetahui kebenaran tentang kematian ayahnya, Baskara hancur total. Ibu yang ia hormati dan selalu ia bela kesalahannya ternyata adalah pembunuh ayahnya sendiri. Ketika keyakinan terakhirnya runtuh, ia mulai kehilangan akal sehat di penjara. Di hari vonis Ibu Puspita, aku tidak ke pengadilan. Aku hanya duduk di rumah, menyalakan dupa di depan foto almarhum orang tuaku, dan meletakkan foto almarhumah tanteku serta mantan ayah mertuaku yang meninggal tragis di sebelahnya. Aku berbisik, semuanya sudah berakhir. Semoga kalian tenang di sana. Mimpi buruk yang panjang ini benar-benar telah berakhir. Keadilan, meskipun datang terlambat, akhirnya telah ditegakkan sepenuhnya. Hatiku terasa lega, damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku telah melakukan hal yang benar. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk jiwa-jiwa yang telah dikorbankan secara tidak adil. Waktu benar-benar memiliki kekuatan misterius. Ia tidak menghapus bekas luka, tapi menaburkan debu kelupaan di atasnya, menumpulkan tajamnya rasa sakit, dan pada akhirnya, mengembalikan keadilan sejati bagi semua. Setelah persidangan terakhir berlalu, hari-hari penuh badai berita dan pertarungan di pengadilan berakhir. Hidupku perlahan kembali tenang. Tapi aku tahu, bagi mereka yang menabur badai, hari panen baru saja dimulai. Jaring langit terbentang luas, tampak jarang, namun tak pernah luput. Jaring yang mereka tenun sendiri dengan keserakahan dan kejahatan akhirnya menjerat mereka dengan erat, tanpa ada jalan untuk lari. Yang pertama merasakan buah pahit adalah Baskara. Pria yang pernah menjadi duniaku, suami yang pernah kucintai dengan tulus dan penuh semangat, kini hanya tinggal nama dingin dalam arsip penjara. Vonis seumur hidup adalah akhir dari kehidupan mewah yang ia bangun di atas kebohongan. Sesekali aku mendengar kabarnya melalui pengacara. Ia bukan lagi direktur Baskara yang angkuh dan berkuasa. Dinding dingin penjara dengan cepat mengelupas topeng mewahnya, menampakkan wajah asli seorang pecundang yang menyedihkan. Beberapa bulan pertama, ia masih keras kepala, menjerit, mengutuk, dan menyalahkan segalanya padaku dan Ibu Puspita. Ia percaya masih bisa menggunakan koneksi dan sisa uangnya untuk banding dan membalikkan keadaan. Tapi ketika banding ditolak, teman dan mitra yang dulu menyanjungnya satu persatu berbalik, dan tak ada lagi yang menjenguknya selain pengacara yang ditunjuk negara, ia sadar bahwa permainan telah usai. Ia kalah telak. Konon, ia menjadi pendiam. Seringkali ia hanya duduk menatap satu titik di dinding semen yang mengelupas selama berjam-jam. Berat badannya turun drastis, dan rambut hitamnya yang dulu berkilau mulai diselingi uban. Matanya yang dulu bersinar karena perhitungan kini cekung dan hampa. Setiap malam ia mimpi buruk dan mengigaukan namaku, nama tantenya yang meninggal tak wajar, dan nama ayahnya yang tak pernah benar-benar ia kenal. Rasa bersalah yang coba ia kubur di bawah topeng kesuksesan kini bangkit dan menggerogotinya setiap hari. Surat penyesalan terakhir yang ia kirimkan padaku mungkin adalah momen kesadarannya yang langka. Tapi bahkan kesadaran itu pun dengan cepat ditelan oleh kegelapan keputusasaan. Ia menghancurkan segalanya dengan tangannya sendiri, karier, keluarga, cinta, bahkan dirinya sendiri. Sisa hidupnya hanyalah rentetan panjang penyesalan dan kesepian, penebusan dosa yang mahal, tapi setimpal. Nasib para kaki tangannya pun tak berbeda. Fania, simpanannya, mimpinya untuk menjadi nyonya besar setelah aku disingkirkan hancur berkeping-keping. Setelah Baskara ditangkap, apartemen mewah dan mobil sport yang dibeli dengan uang haram disita. Ia, yang hamil tua, menjadi gelandangan dalam semalam. Tidak ada perusahaan yang mau menerima orang dengan riwayat terlibat kasus ekonomi sebesar itu.
Ia dikucilkan masyarakat dan diputus hubungan oleh keluarganya di kampung karena malu. Ia harus melahirkan sendirian di rumah sakit biasa. Konon setelah melahirkan, ia harus menggendong bayinya tinggal di kamar sewaan yang kumuh, berjuang setiap hari mencari uang untuk popok dan susu. Citra mewahnya yang dulu lenyap hanya menyisakan seorang wanita lusuh yang lelah oleh beban hidup. Aku tidak tahu apakah ia menyesali pilihannya, tapi aku yakin setiap kali ia menatap anaknya yang tak berdosa, ia pasti teringat harga yang harus dibayar karena membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Tirta dan Joko. Teman-teman bejat Baskara yang menikmati penghinaanku dan membantu bisnis kotornya, juga tak luput dari hukum karma. Ketika kasus Baskara meledak, nama mereka ikut disorot media. Perusahaan-perusahaan fiktif mereka diperiksa. Meskipun tidak menerima hukuman pidana seberat Baskara, mereka didenda dan ditagih pajak dalam jumlah besar, cukup untuk membuat mereka bangkrut. Tapi hukuman terberat bagi mereka adalah pengucilan dari kalangan atas yang dulu mereka banggakan. Mereka menjadi paria. Tidak ada mitra yang mau berbisnis, tidak ada teman yang mau bergaul. Kemanapun pergi, mereka ditunjuk-tunjuk. Kehancuran reputasi, itulah penebusan dosa mereka. Suatu kali aku tak sengaja melihat Joko dari kejauhan. Ia tidak lagi mengendarai mobil sport atau memakai jas bermerek. Ia duduk sendirian menenggak minuman keras di warung pinggir jalan yang kumuh. Harga dari menjual jiwa demi kesenangan sesaat adalah kehampaan dan kehidupan yang tanpa arti. Dan terakhir, Ibu Puspita, sumber dari segala kejahatan. Baginya di usia senja, hukuman 20 tahun tak ubahnya hukuman seumur hidup. Tapi hukuman hukum mungkin lebih ringan dari penderitaan batin yang harus ia hadapi seumur sisa hidupnya. Guncangan akibat kejahatannya terungkap, putranya dipenjara, dan hartanya lenyap, menghancurkan fisiknya yang rapuh. Ia sakit-sakitan di penjara, dari seorang nyonya yang dilayani, menjadi narapidana di lingkungan yang keras. Tapi penderitaan fisik tak sebanding dengan penderitaan batin. Arwah adiknya yang ia bunuh, keponakan yang ia jual, dan suami yang ia racuni, terus menghantuinya setiap malam. Konon ia sering menjerit dan mengigau, memanggil nama adiknya, keponakannya, lalu kembali mengutuk dan menangis histeris. Penyesalan yang terlambat mengubah hari-hari terakhirnya menjadi neraka di dunia. Ia meninggal dalam kesendirian dan kondisi mengenaskan di klinik penjara. Saat ia meninggal, tak ada keluarga yang datang mengambil jenazahnya. Bahkan Baskara, putra yang begitu ia puja, tak bisa menemaninya. Ia pergi dalam kelupaan, sama seperti ia pernah mencoba mengubur kejahatannya. Mendengar kabar kematiannya, hatiku tidak merasa puas, melainkan hampa dan sedih. Keserakahan telah mengubah manusia menjadi iblis, dan pada akhirnya keserakahan itu jugalah yang menelannya. Sebuah siklus tragis dan pelajaran mahal tentang hukum karma. Di tengah kegelapan hukuman, masih ada setitik cahaya. Surya, sepupu Baskara yang malang. Setelah bertemu kembali dengan ayahnya, hidupnya berubah total. Dengan uang yang diam-diam kusumbangkan dan bantuan para dermawan, ayah dan anak itu memulai hidup baru. Mereka tidak kembali ke kota, tapi tetap tinggal di desa nelayan dan membuka toko kelontong kecil. Bapak Hartono, yang selama bertahun-tahun hidup dengan rasa bersalah, kini menemukan kedamaian di sisi putranya. Ia mendedikasikan sisa hidupnya untuk sang anak. Surya sendiri, ia bersekolah dan mendaftar di sekolah kejuruan untuk belajar teknik perbaikan kapal. Ia sering meneleponku, bukan lagi dengan suara malu-malu, tapi dengan suara penuh kebahagiaan dan terima kasih. Ia bercerita tentang pekerjaannya, teman-teman barunya, dan rencana masa depannya. Kadang ia mengirimiku hasil laut segar tangkapannya. Melihatnya mendapatkan kembali hidupnya membuat hatiku hangat. Setidaknya, dalam tragedi ini, ada satu orang tak bersalah yang menemukan kebahagiaan. Aku duduk di kantor, membolak-balik berkas kasus. Nama, wajah, nasib, terjalin seperti sebuah novel tragedi. Orang sering berkata hukum karma adalah hukuman gaib. Tangan tak terlihat dari takdir. Tapi aku berpikir lain. Hukum karma tidak jatuh dari langit. Ia adalah hasil tak terhindarkan dari pilihan dan perbuatan yang ditabur setiap orang. Baskara, Ibu Puspita, dan teman-temannya, mereka memilih jalan kebohongan, keserakahan, dan kekejaman. Dan akhir yang mereka tuai adalah kehancuran,
kesepian, dan penyesalan, itu bukan hukuman, itu adalah keadilan. Kini, semua dendam telah sirna. Bukan karena pengampunan, tapi karena keadilan, masa lalu telah diletakkan, dan pintu menuju masa depan telah terbuka lebar. Aku tahu, mulai sekarang, hidupku hanya akan menyisakan bab-bab yang penuh kedamaian dan harapan. Ketika getaran terakhir dari gempa kehidupan mereda, tanah di bawah kakiku tidak lagi bergetar. Sebaliknya, ada stabilitas dan ketenangan yang sudah lama tidak kurasakan. Langit setelah badai selalu lebih cerah dan lebih tinggi. Dan fajarku, fajar yang sesungguhnya, akhirnya telah tiba. Tidak hanya cerah, tapi juga hangat dengan kelahiran kembali dan harapan. Aku tidak larut dalam kemenangan atau membiarkan kepuasan balas dendam menodai jiwaku. Sebaliknya, aku memilih untuk melangkah maju, memilih untuk membangun masa depan baru dengan tanganku sendiri. Kehidupan di mana aku bukan lagi korban maupun hakim, melainkan pencipta kebahagiaan untuk diriku sendiri dan orang-orang di sekitarku. Beberapa bulan setelah putusan, aku menyambut malaikat kecilku ke dunia. Putriku, Kirana, lahir di tengah cinta dariku dan ibu baptisku. Detik pertama menggendongnya, merasakan kehidupan kecil yang hangat bergerak di pelukanku, semua rasa sakit dan luka masa lalu seolah sembuh. Putriku memiliki mata hitam sepertiku, tapi dengan dahi tinggi dan senyum cerah seperti neneknya yang tak pernah ia temui. Melihatnya, aku tahu aku telah memiliki hal paling berharga di dunia. Alasan untuk hidup, alasan untuk berjuang, dan alasan untuk menjadi orang yang lebih baik. Putriku bukan hanya anakku, ia adalah simbol dari awal yang baru, kekuatan hidup tangguh yang tumbuh dari abu kehancuran. Aku tidak kembali ke perusahaan lama yang penuh jejak pengkhianatan dan kenangan pahit. Aku menjualnya, bersama dengan rumah mewah itu. Aku ingin memutus hubungan sepenuhnya dengan masa lalu dan meninggalkan semua milik Baskara dan keluarganya. Dengan tunjangan perceraian dan asetku, aku bisa hidup mewah. Tapi aku tidak melakukannya. Kisah ibu mertuaku dan aku mengajarkan bahwa uang bisa menjadi alat yang berguna, tapi tidak bisa membeli ketenangan batin. Daripada mengejar kekayaan materi, aku memutuskan untuk mencari sesuatu yang lebih berharga. Makna. Aku menggunakan sebagian besar hartaku untuk mendirikan Yayasan Tunas Bangsa, sebuah organisasi nirlaba yang memberikan konsultasi hukum dan psikologis gratis bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan penipuan pernikahan. Aku ingin menggunakan pengalamanku yang pahit sebagai lentera bagi wanita lain, memberitahu mereka bahwa mereka tidak sendirian, berhak dilindungi, dan punya kekuatan untuk bangkit kembali. Ibu Kartika menjadi penasihat yayasan, pengetahuan, kemampuan, dan jaringannya membantu yayasan tumbuh pesat dan memberikan dampak besar. Kami mengadakan seminar, memberikan konsultasi hukum, dan mendirikan rumah singgah darurat bagi wanita yang membutuhkan tempat aman. Setiap orang yang terbantu, setiap senyum yang kembali setelah air mata, memberiku kebahagiaan dan kepuasan yang tak ternilai. Aku telah mengubah penderitaanku menjadi kekuatan untuk sesama, dan itu adalah cara terbaik untuk menyembuhkan diri sendiri. Selain pekerjaan yayasan, aku memulai karierku sendiri. Karier tanpa bayang-bayang pria manapun lagi. Aku tidak memilih jalur bisnis yang sibuk, melainkan kembali pada sesuatu yang diam-diam kucintai sejak kuliah. Seni. Aku membuka sebuah galeri kecil bernama Kirana, sesuai nama putriku. Tidak hanya memamerkan karya pelukis muda berbakat, tapi juga membuka kelas seni gratis untuk anak-anak kurang mampu. Berharap bisa menanam benih keindahan dan kreativitas dalam jiwa mereka, membiarkan seni menyembuhkan luka dan memberi sayap pada mimpi. Hidupku kini sibuk tapi damai. Pagi hari aku bermain dengan putriku, melihatnya menjelajahi dunia dengan mata polosnya. Siang hari, aku ke galeri, tenggelam dalam dunia warna dan kreativitas. Sore hari, aku bekerja di yayasan, membaca dokumen, mendengarkan cerita, dan mencari solusi bersama tim. Terkadang, Ibu Kartika mampir membawa makanan lezat dan nasihat berharga. Kami bertiga, 3 generasi wanita, duduk berbincang dan berbagi tawa. Rumahku bukan lagi istana dingin, melainkan sarang yang hangat penuh cinta dan tawa. Suatu akhir pekan, saat aku dan Kirana sedang melukis di taman, Surya, sepupu Baskara, datang berkunjung. Ia bukan lagi pemuda desa yang pemalu. Selama 2 tahun belajar dengan bantuanku dan Ibu Kartika,
Ia lulus dengan nilai cemerlang dan kini menjadi insinyur mesin andal di sebuah galangan kapal besar. Ia membawakan patung kapal kayu buatannya sebagai hadiah untuk Kirana. "Mbak Dian, terima kasih banyak," katanya tulus. "Kalau bukan karena Mbak, saya tidak akan pernah bisa keluar dari desa nelayan itu seumur hidup. Mbak memberikan saya kehidupan baru." "Jangan bicara begitu." Aku tersenyum. "Itu semua karena usahamu sendiri. Mbak bangga sekali padamu." Melihat pemuda pekerja keras dan gigih di hadapanku membuat hatiku hangat. Lingkaran dosa keluarga Baskara tidak mampu menodai jiwa murninya. Ia adalah bukti bahwa kebaikan dan tekad bisa tumbuh subur bahkan di lingkungan tergelap sekalipun. Hidup berjalan mulus seperti ini. Aku tidak lagi sering memikirkan masa lalu. Itu telah menjadi selembar halaman di buku tua yang berisi pelajaran berharga. Aku tidak lagi membenci Baskara atau Ibu Puspita. Hanya ada rasa kasihan atas hidup mereka yang hancur karena keserakahan. Aku belajar memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri, agar bisa meletakkan beban kebencian dan mendapatkan kedamaian serta kebebasan spiritual. Suatu hari, saat melihat-lihat foto lama ibuku, aku menemukan foto ibuku di masa muda bersama seorang pria asing. Mereka tersenyum bahagia dan saling menatap dengan penuh cinta. Di belakang foto tertulis, Bali, 1990. Aku baru sadar, aku hampir tidak tahu apa-apa tentang kehidupan ibuku sebelum bertemu ayah. Aku membawa foto itu ke Ibu Kartika. Beliau menatap foto itu, pandangannya menerawang jauh. "Cinta pertama ibumu?" ceritanya. "Seorang pelukis miskin tapi berbakat. Mereka saling mencintai, tapi akhirnya harus berpisah karena tentangan keluarga dan perbedaan status." Cerita Ibu Kartika membuatku terkejut. Ibuku juga punya masa lalu penuh kisah cinta yang pilu. Aku baru mengerti, sekuat apapun seorang wanita, semua orang punya sudut tersembunyi dan luka di hati mereka. Cinta mungkin tidak selalu berakhir bahagia, tapi yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya dan bangkit kembali untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Aku tidak mencoba mencari pria di foto itu. Aku memilih untuk menghormati masa lalu ibuku. Tapi aku memutuskan untuk melakukan sebuah perjalanan. Aku membawa Kirana dan Ibu Kartika ke Bali, kota cinta dan kenangan. Kami berjalan-jalan di pantai Kuta, menyusuri jalan setapak di hutan pinus yang melambai, dan singgah di sebuah galeri kecil di atas bukit yang tenang. Di tempat yang damai itu, di antara lukisan-lukisan pemandangan yang berwarna-warni, aku merasakan hubungan aneh dengan almarhumah ibuku. Seolah melihat ibuku di masa mudanya yang penuh cinta dan inspirasi sedang berjalan di jalan ini. Malam itu, kami duduk di sebuah kafe kecil dengan pemandangan malam yang berkilauan seperti Bima Sakti. Kirana tertidur lelap di pelukanku. Ibu Kartika berbisik, "Melihatmu sekarang, ibu jadi teringat ibumu. Ibumu pasti sangat bangga padamu." Aku tersenyum puas. "Iya, Bu. Ibu pasti bangga." Aku tidak membiarkan tragedi hidup menghancurkanku. Aku bangkit lebih kuat dan menjalani hidup yang lebih cemerlang dari yang pernah diharapkan ibuku. Aku tidak lagi mencari sandaran damai dari pria manapun. Aku membangun sandaran itu dengan tanganku sendiri. Bukan istana atau kerajaan bisnis, tapi kebebasan spiritual, kebahagiaan dari berkarya, tawa putriku, dan cinta tanpa syarat dari orang-orang yang mencintaiku. Fajar baruku bukanlah sebuah akhir, tapi sebuah perjalanan. Dan aku tahu, perjalanan ini akan panjang dan indah, dengan lebih banyak hal baik menanti kami berdua di depan.